Hal pertama yang Anda lakukan saat terlahir kembali sebelum kiamat bukanlah panik menimbun persediaan atau terburu-buru mencari tempat berlindung yang aman. Tetapi dengan panik mencari dewi sekolah untuk berpelukan. Karena Anda tahu dalam 1 jam lagi bencana akan tiba, monster dan gerombolan binatang buas akan datang berbondong-bondong. Sementara itu, manusia berkesempatan mendapatkan bakat dan kemampuan khusus dari karakter favorit mereka di anime atau film. Beberapa orang mengagumi Magneto, membangkitkan keterampilan kontrol medan magnet, dan memerintahkan banjir baja untuk berubah menjadi mesin penghancur. Puluhan monster berubah menjadi pecahan dalam sekejap, beberapa orang paling menyukai Goku dari Dragon Ball, membangkitkan keterampilan Kamehameha. Menggunakan gelombang energi kuat untuk membubarkan gerombolan zombie dalam sekejap, Dewi Sekolah Li Ruyue membangkitkan keterampilan kontrol petir yang kuat, berubah menjadi Dewi Guntur yang membuat orang gemetar ketakutan. Dan di kehidupan sebelumnya, Anda justru paling menyukai Detektif Conan, membangkitkan kemampuan memecahkan kasus yang paling tidak berguna di akhir dunia, tepat ketika Anda akan mati dengan menyedihkan dan menjadi mangsa binatang buas. Suara mekanis yang dingin terdengar di benak Anda. Ding, mendeteksi bahwa tuan rumah berada dalam bahaya hidup, program kelahiran kembali diaktifkan. Titik waktu, 1 jam sebelum bencana, secara bersamaan membangkitkan sistem penyalinan bakat. Dapat memiliki 5 bakat secara bersamaan, seiring dengan peningkatan sistem, level bakat dapat terus bertambah. Hadiah pemula. Bakat dapat dideteksi dalam jangkauan pandangan, penyalinan bakat, penyalinan membutuhkan kontak fisik selama 10 detik, disertai rasa sakit yang hebat menyapu seluruh tubuh. Rasanya seperti seseorang memproses setiap saraf Anda dengan blender, Anda melihat kilasan fragmen memori yang tak terhitung jumlahnya saat Anda menjerit, ding-ling-ling. Suara alarm yang memekakan telinga berbunyi, Anda melompat dari tempat tidur seperti mayat hidup, mencengkeram kekosongan dengan tangan kanan Anda. Senapan serbu saya. Sinar matahari menembus tirai biru, menerangi poster player Unknowns Battlegrounds di dinding seberang. Teman sekamar Zhao Wenyu melempari Anda dengan kaos kaki. Mengapa kamu bertingkah gila di pagi hari? 98K jelekmu bahkan tidak bisa mengenai orang dalam game. Ingatan membanjiri seperti gelombang. Sore ini jam 3, celah ruang waktu pertama akan muncul di Samudra Pasifik. Dalam 7 hari, monster-monster yang akan menusuk Anda seperti sate akan. Ding, sistem penyalinan bakat diaktifkan. Bakat terdeteksi dalam jangkauan pandangan. Saat ini panel tembus pandang tiba-tiba muncul di atas kepala Zhao Wenyu. Kontrol medan magnet, belum bangkit. Peringkat potensi. S, Anda menahan napas, ini bukan binatang yang membunuh binatang sendirian di kemudian hari. Kemampuan Magneto, di kehidupan sebelumnya, militer menghabiskan seluruh divisi lapis baja untuk merekrut pembangun tingkat S ini. Benar, orang tua Zhao ini paling suka menonton seri X-Men. Saya tidak menyangka dia juga mengagumi Magneto. Masih ada 1 jam tersisa sebelum akhir dunia. Tetapi kemampuan supernatural sudah mulai bangkit. Bukankah itu berarti? Lau Zhao, jangan bergerak. Anda melompat dari tempat tidur tanpa alas kaki, dan di bawah ekspresi bingung pihak lain, Anda langsung menggenggam tangannya, berpikir dalam hati. Sistem, salin. Zhao Wenyu begitu ketakutan sampai menjatuhkan ponselnya. Apakah kamu dirasuki hantu perempuan? Tangan ini sangat dingin. Anda tidak menjawab, mata Anda terpaku pada hitungan mundur di kekosongan. Saat membaca satu seketika, sensasi panas membara seperti lahar tiba-tiba mengalir dari telapak tangan ke seluruh tubuh. Argrek. Aku berlutut di tanah, merasakan ribuan jarum baja mengaduk di sumsum tulangku, tapi dibandingkan dengan rasa sakit dimakan hidup-hidup oleh binatang batu listrik. Ini seperti pijatan. Kekuatan E3. Kemajuan kebangkitan 12%. 37%. Salinan berhasil. Hei, kamu kena epilepsi? Cheng Haibing panik mengambil handuk, tapi mundur setengah langkah karena terkejut melihat matamu yang merah padam. Saat ini dalam pandanganku, seluruh dunia dipenuhi garis-garis magnet. Pipa logam di rangka tempat tidur berdenyut terang redup seolah bernapas. Rantai kunci di laci bergetar selaras. Tiba-tiba aku meraih pergelangan tangan Cheng Haibing. Nama, Cheng Haibing. Bakat, tidak ada. Ternyata hanya Lau Zhao. Aku menyeka darah dari hidungku. Tiba-tiba teringat Cheng Haibing tidak pernah suka menonton film, apalagi anime, jadi dia tidak membangkitkan bakat supernya. Wajahmu pucat sekali, kata Zhao Wenyu dengan cemberut. Tidak apa-apa, kamu memeras 2 kata dari sela-sela gigimu. Saat ini, rasanya seperti ada ribuan semut menggerogoti di bawah kulitku, terutama di pelipisku yang berdenyut kencang seolah akan meledak. Namun, rasa sakit saat dibelah perut oleh belalang berbilah darah di kehidupan sebelumnya 10 kali lebih menyakitkan dari ini. Kau bahkan tidak mengernyitkan alis, begitu saja. Baiklah, kalau ada apa-apa ingat bilangnya, aku bantu bilang ke dosen wali. Aku masih ada kelas, aku pergi duluan. Setelah selesai bicara, Zhao Wenyu meninggalkan kamar. 2 teman sekamar lainnya juga menerima telepon dan buru-buru pergi. Saat ini kamu akhirnya ambruk ke tanah, keringat menggenang di lantai membentuk genangan kecil. Kamu tersenyum, perasaan ini. Semua benda logam di kamar tiba-tiba bergetar. Gantungan kunci berdenting. Bau terangkat tempat tidur berderit mengerikan. Dengan satu gerakan tangan, pena berubah menjadi garis hitam yang menancap ke dinding. Ujung pena tenggelam sepenuhnya ke dalam beton. Inilah kekuatan orang yang bangkit. Kau menatap telapak tanganmu yang bergetar. Ironclad yang membutuhkan tim untuk menanganinya di kehidupan sebelumnya, sekarang dapat ditembus dengan pena baja. Saat ini, panel atribut Anda telah berubah total. Nama, Chu Tian. Kekuatan, 9. Kelincahan, 10. Konstitusi, 9. Energi, 15. 15. Bakat, kontrol medan magnet LV1. Slot terpakai, 1/5. Dengan bangkitnya kemampuan kontrol medan magnet, nilai energi yang tadinya 0 langsung melonjak menjadi 15 poin. Tersisa 4 slot kosong. Artinya, Anda masih bisa mendapatkan 4 kemampuan bakat berbeda lagi. Memikirkan hal ini, tangan Anda gemetar karena gembira. Orang biasa yang bangkit seumur hidupnya hanya bisa memiliki 1 kemampuan bakat. Anda, bagaimanapun,
bisa memiliki 5 sekaligus. Meskipun Anda sendiri hanya bisa membangkitkan kemampuan detektif Conan. Namun sekarang milik orang lain adalah milikku, dengan berbagai kekuatan super, aku bisa sepenuhnya berubah menjadi Conan Dewa Kematian yang sebenarnya. 52 saat ini Anda memiliki urusan yang lebih penting untuk diselesaikan. Hanya tersisa kurang dari setengah jam sebelum kiamat turun, dan keterampilan kendali medan magnet saja tidak cukup. 53 di kota ini, satu-satunya yang paling berpotensi adalah Li Ruyue. Anda harus segera menemukannya di gedung pengajaran dan menyalin bakat petirnya. 54 memikirkan hal ini, Anda segera bertindak. Di jalan, setiap kali Anda bertemu seseorang, Anda akan mengamati dengan cermat untuk memastikan apakah orang tersebut memiliki kemampuan bawaan. 55 tindakan ini bahkan menakuti dua adik kelas yang lewat. Mereka mengira bertemu orang mesum. Saat mereka hampir sampai di gedung Boswe. 56, Anda akhirnya menemukan seorang gadis yang memiliki kemampuan. Nama, Yin Xiaoyi, jenis kelamin, perempuan. 57 bakat, kekuatan super, belum terbangun. Meskipun kekuatan super bukanlah kemampuan yang langka, itu sempurna untuk Anda untuk menutupi kekurangan dalam pertarungan jarak dekat. 58, apakah gadis ini paling menyukai Tsunade? Salin, hampir tanpa ragu. 59 Anda bergegas maju, meletakkan tangan Anda di bahu Yin Xiaoyi, teman sekelas, apakah kamu melihat Li Ruyue? 60, gadis itu tampak bingung. Sementara Anda mendengar suara petunjuk sistem yang familiar di telinga Anda. 61 ding, penyalinan selesai, mendeteksi kemampuan yang belum terbangun. 62 membangunkannya untuk Anda. Segera setelah itu, rasa sakit yang merobek hati datang, seolah-olah semua tulang di tubuh Anda sedang direkonstruksi. 63 untungnya, rasa sakit ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, pembangunan kembali kemampuan selesai. Nama, Chu Tian. 64 kekuatan, 31, UI22, kelincahan, 10, konstitusi, 15, I6. 65 energi, 15, bakat, kendali medan magnet LV1, kekuatan super LV1, 66 slot yang digunakan, 25. Melihat panel atributnya, Anda mengangguk puas. Kekuatan super tingkat 1 memiliki kekuatan 3 kali lipat dari orang biasa. 67 kelemahan terbesar dari pengguna kemampuan tipe psikis dibandingkan dengan pengguna kemampuan tipe kontrol adalah tubuh yang rapuh. Jika mereka diserang dari jarak dekat, mereka pada dasarnya akan menjadi sasaran empuk. 68 Anda memilih untuk menyalin kekuatan super untuk menutupi kekurangan ini. Anda kembali sadar, melihat Yin Xiaoyi yang tercengang, batuk ringan, dan bertanya lagi. 69, apakah kamu melihat Li Ruyue? Tidak, Yin Xiaoyi menggelengkan kepalanya, ragu sejenak, lalu berkata. 70, jika kamu merasa tidak enak badan, ruang kesehatan sekolah ada di sana. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Anda mengabaikan Yin Xiaoyi. 71 Anda langsung menuju lantai 3 gedung Boswe. Hari ini materi pelajaran kita adalah, boom. 72 kata-kata profesor belum selesai, pintu kelas tiba-tiba didobrak, membangunkan para siswa yang mengantuk. 73 Anda berdiri di depan pintu dan berteriak tanpa basa-basi. Apakah Li Ruyue di sini? Waktu sangat ketat, bencana akan datang dalam 10 menit. 74 Anda tidak bisa mencari perlahan. Anda hanya bisa menggunakan cara kasar yang sederhana ini untuk menghemat waktu. Profesor mengerutkan kening dan bertanya dengan nada tajam. 75, kamu dari kelas mana? Tidakkah kamu tahu untuk mengetuk pintu sebelum masuk? Anda mengabaikannya. Melihat tidak ada jawaban, saat ini, Anda memiliki hal yang lebih penting untuk ditangani. Tinggal kurang dari setengah jam sebelum kiamat. Hanya mengandalkan kemampuan kontrol medan magnet saja tidak cukup. Anda merasa satu-satunya orang di kota dengan potensi terbesar adalah Li Ruyue. Anda harus segera menemukannya di gedung pengajaran untuk meniru bakat petirnya. Memikirkan hal ini, Anda segera bertindak. Selama Anda bertemu seseorang di jalan, Anda akan mengamatinya dengan cermat untuk memastikan apakah orang tersebut memiliki kemampuan bakat yang tidak biasa. Tindakan ini bahkan mengejutkan dua adik kelas yang lewat. Mereka mengira telah bertemu seorang mesum. Saat Anda hampir tiba di gedung akademi, kau akhirnya menemukan seorang gadis dengan kekuatan super. Nama, Yin Xiaoyi. Jenis kelamin, perempuan. Bakat, kekuatan raksasa, belum terbangun. Meskipun kekuatan raksasa bukan kemampuan langka, ini tepat untuk menutupi kelemahanmu dalam pertarungan jarak dekat. Apakah gadis ini menyukai Tsunade? Salin, hampir tanpa ragu. Kau melangkah maju dengan cepat, langsung meletakkan tangan di bahu Yin Xiaoyi. Teman sekelas, apa kau melihat Li Ruyue? Gadis itu tampak bingung, sementara kau mendengar suara notifikasi sistem yang familiar. Ting selesai menyalin mendeteksi kemampuan super yang belum terbangun. Membangunkannya untuk Anda. Segera setelah itu, rasa sakit yang merobek hati menyerang, seolah-olah seluruh tulangmu sedang disusun ulang. Untungnya, rasa sakit ini datang dan pergi dengan cepat. Pembangkitan kemampuan super selesai dalam waktu kurang dari setengah menit. Nama, Chu Tian. Kekuatan, 31, OI22, kelincahan, 10 fisik, 15, I6. Energi, 15 bakat, kontrol medan magnet LV1 kekuatan raksasa LV1. Slot terpakai, 25 melihat panel atributnya, dia mengangguk puas. Kekuatan raksasa level 1 memberikan kekuatan 3 kali lipat dari orang biasa. Kelemahan terbesar pengguna kemampuan tipe spiritual dibandingkan dengan tipe kendali adalah fisik yang rapuh. Jika lawan mendekat, mereka pada dasarnya akan tak berdaya. Kau memilih untuk menyalin kekuatan raksasa untuk menutupi kekurangan itu. Kau kembali sadar dan melihat Yin Xiaoyi yang kebingungan, terbatuk ringan dan bertanya lagi. Kau melihat Li Ruyue? Tidak. Yin Xiaoyi menggelengkan kepala, ragu-ragu sejenak lalu berkata. Jika kau tidak enak badan, ruang UKS ada di sana. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Kau tidak mengacuhkan Yin Xiaoyi. Langsung menuju lantai 3 gedung pengetahuan. Hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah bug.
Kata-kata profesor belum selesai, pintu kelas tiba-tiba didobrak, membangunkan siswa yang mengantuk. Kau berdiri di pintu dan berteriak tanpa basa-basi. Li Ruyue ada di sini, waktu mendesak, bencana akan tiba dalam belasan menit. Kau tidak punya waktu untuk mencari perlahan, hanya bisa menggunakan cara kasar ini untuk menghemat waktu. Profesor mengerutkan kening dan bertanya dengan nada tegas. Kau siswa angkatan mana? Tidakkah kau tahu harus mengetuk pintu sebelum masuk? Kau mengabaikannya. Melihat tidak ada jawaban, kau segera berbalik dan pergi. Bersiap melanjutkan pencarian di kelas berikutnya, kau sudah menggeledah semua kelas di lantai 3, tapi jejak Li Ruyue tak kunjung ditemukan. Saat kau bersiap pergi, sebuah suara malu-malu terdengar dari belakang. Oh, Li Ruyue hari ini izin, dia tidak di sekolah. Kau berbalik dengan tajam melihat gadis yang berbicara, sistem menunjukkan dia hanya orang biasa. Apakah kau tahu dia pergi kemana? Gadis itu menjawab dengan gugup, tidak jelas, dia hanya bilang hari ini ada urusan ke jalan kaki tua. Tepat saat kau sedang memikirkan langkah selanjutnya. Teriakan datang dari luar tiba-tiba, apa-apaan ini? Langit tiba-tiba jadi gelap, kelihatannya seperti kabut, tapi kenapa berwarna hitam? Dalam sekejap, kabut hitam pekat memenuhi kelas. Menelan semua cahaya, seluruh kelas tenggelam dalam kegelapan total, tak bisa melihat apapun, bahkan lampu pun lenyap sepenuhnya. Sekejap, kelas menjadi kacau balau, suara meja dan kursi bertabrakan, jeritan saling bersahutan, hanya kau yang tetap tenang seperti orang luar. Kau mengeluarkan 2 pulpen dan melayangkannya di telapak tangan, tiba-tiba sesosok bayangan mendekatimu. PFF. Kau tanpa ragu mengendalikan pulpen melesat seperti anak panah. Disertai teriakan kesakitan, sosok itu roboh. Kamu tidak bisa membedakan apakah mereka zombie atau manusia biasa, tapi saat ini hanya ada satu prinsip, siapapun yang mendekat akan mati. Baik musuh maupun teman, kamu memperlakukan mereka sama. Segera, kabut hitam mulai menghilang, dan lampu neon di kelas perlahan kembali terang. Meskipun kabut hitam hanya bertahan kurang dari 1 menit, ketakutan dan perubahan yang dibawanya bersifat menghancurkan. Tolong, ya Tuhan, mengerikan sekali. Saat kabut hitam menghilang, teriakan silih berganti terdengar di dalam kelas dan di koridor. Kamu dengan cepat menyapu pandangan ke seluruh kelas, beberapa mayat tergeletak di kaki, darah masih terus mengalir. Di antara siswa yang selamat, separuh menatap sekeliling dengan ketakutan, separuh lagi tertidur di atas meja, tetapi bahu mereka berkedut aneh. Kamu tahu orang-orang itu sedang berubah menjadi zombie. Kamu membunuh mereka, melihat pena berdarah di tanganmu. Beberapa siswa bertanya dengan ketakutan, mengapa kamu melakukan ini? Cepat panggil polisi. Menghadapi tuduhan itu, kamu tidak tergerak. Saat itu, seorang gadis diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi, tepat saat dia memutar nomor. ID gadis yang menunduk di samping tiba-tiba mendongak, matanya pucat pasi, pupilnya menghilang sama sekali. Gadis itu tiba-tiba menerkam gadis yang membunyikan alarm, menggigit lehernya dengan ganas, sobek. Secuil besar daging tercabik paksa. Gerakan ini seolah memicu reaksi berantai, sosok-sosok lain yang tertidur di kelas juga bangkit serempak. Menyerang teman-teman sekelas di sekitarnya dengan gila-gilaan. Brengsek, apa yang kau lakukan? Tolong. Jeritan minta tolong bergema di mana-mana, kelas tenggelam dalam kekacauan total, banyak orang digigit zombie sebelum sempat melawan. Seekor zombie menyerbu dengan mengacungkan cakarnya. Dengan cepat kau meraih pulpen dan melemparkannya ke arah zombie. 102 puk. Pulpen itu tepat mengenai mata kiri zombie, menembus otaknya. Zombie itu roboh seketika. 103 bunuh zombie biasa, EXP 1 catatan. EXP dapat digunakan untuk meningkatkan sistem dan kemampuan. 104 saat zombie mati, suara sistem bergema di benakmu. Matamu berbinar. 105 kau segera melemparkan pulpen lagi ke zombie lain. Puk. Suara notifikasi kembali terdengar. 106 setelah memastikan membunuh zombie memberimu EXP, tatapanmu pada monster-monster itu menjadi bersemangat. Pulpen dan kunci di tanganmu berubah menjadi senjata lempar. 107 menembus mata zombie tanpa meleset. Setelah semua barang bawaan habis, kau pun mengambil alat tulis di atas meja untuk dilempar. 108 tak lama kemudian, zombie terakhir di kelas juga tertembus penggaris besi dan roboh. Kalian berdua digigit. 109 setelah membereskan zombie, tatapan tajammu tertuju pada 2 gadis di sudut ruangan. 1 terluka di lengan, 1 lagi berdarah di tangan. 110 tidak, tolong lepaskan aku. 111 aku pasti tidak akan berubah, aku bersumpah. Kedua gadis itu berlutut memohon dengan ketakutan, air mata mengalir deras. 112 tanpa berkata apa-apa, kau meraih penggaris besi dan melemparkannya. Puk, penggaris itu tepat sasaran. 113 namun, sistem tidak memberikan reaksi apapun. Kau mengerutkan kening. Mungkinkah tidak memberikan EXP jika belum sepenuhnya berubah? 114 saat itulah, gadis yang lain tiba-tiba kejang, matanya memutih, dan dia dengan gila menyerang temannya. 115 tak ada waktu untuk berpikir. Sebuah pulpen menembus kepalanya seketika di bawah kendali medan magnet. 116 bunuh zombie biasa. EXP 1 kau tersadar. Ternyata memang harus berubah sepenuhnya untuk mendapatkan EXP. 117 kau tidak lupa tujuanmu adalah menemukan Li Ruyue. Di bawah tatapan ngeri semua orang, kau mulai mengumpulkan benda-benda besi dengan gila. 118 pulpen, penggaris besi, kunci, koin, apapun yang bisa digunakan semuanya masuk ke dalam sakumu. Kau langsung menuju kelas sebelah. 119 mendorong pintu yang setengah terbuka, bau amis yang pekat langsung menyeruak. Pemandangan di depanmu membuatmu mengerutkan kening. Di dalam kelas, darah mengalir seperti sungai. 120 selusin zombie sedang mengerumuni 3 bangkai, makan dengan lahap. Potongan tubuh berserakan di lantai, jelas sudah seperti tempat penyembelihan. 121 suara pintu terbuka langsung menarik perhatian zombie. Mereka meninggalkan makanan dan melolong menyerangmu. Tanpa ekspresi, kau menendang meja hingga terbalik sebagai perisai. 122 bersamaan dengan itu, kau melempar beberapa pulpen,
tepat menembus zombie terdepan. Memanfaatkan celah itu, 123 kau dengan cepat memindai sekeliling kelas mencari barang berguna. Tongkat pengajar besi di podium, koin yang berserakan, pengait tirai logam di dekat jendela. Semuanya adalah senjata yang luar biasa. 124 kemampuan kendali medan magnet diaktifkan, benda-benda logam ini melayang. 125 dengan teriakan ringanmu, badai logam melesat keluar. Puk! Pena menembus mata kiri zombie dengan akurat, langsung menembus otak. Zombie itu jatuh seketika. Membunuh zombie biasa. Poin pengalaman C1. Catatan, poin pengalaman dapat digunakan untuk meningkatkan sistem dan kemampuan. Saat zombie tewas, suara notifikasi sistem berdering di benakmu. Matamu berbinar. Segera, kau melemparkan pena lagi ke zombie lain. Puk! Notifikasi kembali berdering. Setelah memastikan zombie yang terbunuh akan memberimu poin pengalaman, tatapanmu pada monster-monster ini seketika menjadi berapi-api. Beberapa pena dan kunci berubah menjadi senjata tersembunyi di tanganmu. Menembus bola mata zombie tanpa meleset. Ketika perbekalanmu habis, kau pun meraih alat tulis di atas meja untuk terus melempar. Tak lama, zombie terakhir di kelas juga roboh tertusuk penggaris besi. Kalian berdua digigit. Setelah menyelesaikan zombie, tatapan tajammu tertuju pada dua siswi di sudut. Salah satunya lengannya terluka, yang lain telapak tangannya berdarah. Jangan, tolong lepaskan aku. Aku pasti tidak akan bermutasi. Aku bersumpah. Kedua siswi itu berlutut memohon, air mata mengalir deras. Tanpa berkata-kata, kau meraih penggaris besi dan melemparnya. Pluk! Penggaris besi itu tepat sasaran. Namun sistem tidak bereaksi sama sekali. Kau mengerutkan kening. Mungkinkah belum sepenuhnya bermutasi tidak memberikan poin pengalaman? Pada saat itu, siswi lainnya tiba-tiba kejang-kejang. Matanya membelalak. Dia menerkam teman di sebelahnya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, sebuah pulpen menembus kepalanya di bawah kendali medan magnet, membunuh zombie biasa. Poin pengalaman C1. Kau tersadar. Ternyata harus sepenuhnya bermutasi baru bisa mendapatkan pengalaman. Kamu tidak lupa tujuan perjalanan ini adalah menemukan Li Ruyue. Di bawah tatapan ngeri semua orang, kamu mulai mengumpulkan besi dengan panik. Pena, penggaris besi, kunci, koin, semua benda yang bisa digunakan dimasukkan ke dalam kantong. Kamu langsung menuju kelas sebelah. Mendorong pintu yang setengah terbuka, bau amis darah yang kental menyeruak, pemandangan di depanmu membuatmu mengerutkan kening, di dalam kelas darah mengalir seperti sungai. Belasan zombie berkumpul dalam 3 kelompok sedang makan besar, anggota tubuh dan lengan berserakan di tanah, benar-benar seperti tempat pembantaian. Suara pintu yang didorong segera menarik perhatian zombie, mereka meninggalkan makanan dan menerkam sambil meraung. Kamu tanpa ekspresi menendang meja hingga terbalik sebagai perisai. Secara bersamaan melemparkan beberapa pena, menembus tepat zombie di barisan terdepan, memanfaatkan jeda ini. Kamu dengan cepat memindai kelas mencari benda yang bisa digunakan. Cambuk guru dari besi di podium, koin yang berserakan, pengait tirai logam di dekat jendela adalah senjata yang sangat baik. Kemampuan kendali medan magnet diaktifkan, benda-benda logam ini semuanya melayang. Dengan teriakan ringanmu, badai logam menyapu keluar, pu. Suara benda tajam masuk terdengar terus-menerus, zombie tumbang seperti memotong gandum, membunuh zombie biasa. Experience O1, membunuh zombie biasa, Experience O1. Suara notifikasi sistem terdengar satu demi satu, sudut bibirmu terangkat, dalam sekejap tak ada lagi zombie yang berdiri di ruang kelas. Di sudut, dua pemuda berbisik, Sang Qiang, menurutmu haruskah kita mengikutinya? Aku rasa hanya dengan mengikutinya kita bisa selamat. Kau gila? Li Hu merendahkan suaranya, tapi tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Orang itu membunuh seperti memotong sayuran. Orang seperti itu kalau sedikit saja tidak senang bisa memusnahkan kita dengan mudah, berdiri di ambang tangga. Kau menyeka keringat di dahimu, pertempuran terus-menerus membuatmu pusing seolah otak terisi timbal. Ini yang disebut kelelahan kekuatan mental. Berbicara pada diri sendiri, dalam keadaan normal, pengguna kemampuan tipe mental akan kehilangan kekuatan bertarung begitu kelelahan. Tapi kau adalah pengecualian, karena kau punya kemampuan kedua, kekuatan raksasa. Bahkan tanpa kekuatan super, hanya dengan kekuatan fisikmu kau bisa membantai semua orang. Buka panel sistem. 112 poin pengalaman, melihat nilai pengalaman, kau sedikit terkejut, meningkatkan skill apapun butuh 100 poin. Jika sistem ditingkatkan, 10.000 pengalaman hanyalah 10.000 zombie. Dibandingkan manfaat peningkatan, harga ini tak sebanding. Lebih banyak slot bakat berarti bisa meniru lebih banyak kekuatan super, tapi sekarang pengalaman hanya cukup untuk meningkatkan satu skill. Tingkatkan pengendalian medan magnet, di antara dua bakat, kau memilih tanpa ragu. Begitu kata-kata itu keluar, aliran hangat mengalir ke seluruh tubuhmu, otak yang tadinya kabur seketika menjadi jernih. Pikiran setajam sebelumnya, garis gaya magnet di antara langit dan bumi kini terlihat jelas, energi berlipat ganda setelah ditingkatkan. Tapi pengalaman yang dibutuhkan untuk peningkatan berikutnya lebih banyak. Saat ini kau tak hanya memulihkan kekuatan mental sepenuhnya, setelah pengendalian medan magnet naik ke level 2. Kontrolmu terhadap logam bahkan lebih mahir. Selain kontrol dasar, kini kau juga bisa mengubah bentuk logam secara awal. Begitu pikirmu bergerak, penggaris besi di tanganmu mulai terdistorsi di bawah pengaruh medan magnet, seolah ada tangan tak terlihat yang meremasnya. Dengan aliran energi medan magnet yang terus-menerus, penggaris besi perlahan terbentuk, dari bentuk memanjang aslinya, menjadi pisau lempar tajam tanpa gagang. Lebih nyaman dari pulpen, kau menimbang pisau lempar dan mengangguk puas, lalu mengubah sisa penggaris besi menjadi bentuk yang sama. Sepenuhnya mengganti pulpen dan kunci, hanya menyimpan sedikit koin sebagai cadangan. Setelah melengkapi pisau lempar buatan sendiri, kau langsung menuju lantai 2. Kemampuan setelah ditingkatkan memungkinkanku mengendalikan 4 atau 5 pisau lempar sekaligus, dalam kondisi ekstrim bahkan bisa mengendalikan 7 atau 8. Melebihi jumlah ini konsumsi mental akan melonjak drastis. Akurasi dan kecepatan juga akan turun drastis. Saat ini beberapa pisau lempar di bawah kendalimu melesat di antara gerombolan zombie, setajam jarum sula malaikat maut.
Menusuk zombie satu demi satu, begitu mengenai sasaran, segera beralih ke target berikutnya. Setiap tusukan membawa semburan darah kotor. Tapi bagimu yang berjarak 5 meter, kotoran ini tak bisa menyentuh tubuhmu. Membunuh zombie biasa. Nilai pengalaman C1. Membunuh zombie biasa. Nilai pengalaman C1. Suara petunjuk sistem terdengar tanpa henti. Kemampuan yang ditingkatkan ditambah dengan pisau terbang khusus, membuat efisiensi membunuh musuh berlipat ganda. Kemanapun dia pergi, zombie tumbang seperti memotong gandum. Saat kau sedang membantai, beberapa sosok meringkuk di ruang penyimpanan tidak jauh dari sana. Ketakutan menyebar di ruang tertutup. Apa yang terjadi? Aku ingin pulang. Diam. Apa kau ingin menarik zombie? Tangisan gadis itu dipotong secara kasar. Di antara beberapa orang, satu sosok yang akrab sangat mencolok. Itu teman sekamarmu, Zhao Wenyu. Saat ini dia dalam kondisi yang sangat buruk, keringat dingin membasahi pakaiannya, tubuhnya gemetar tak terkendali. Wajahnya yang pucat menunjukkan dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Untungnya, ruang penyimpanan remang-remang, jendelanya tertutup rapat, jadi tidak ada yang memperhatikan kelainannya. Tidak boleh bersuara. Sama sekali tidak boleh. Zhao Wenyu mengatupkan giginya erat-erat, kukunya menggores telapak tangannya dalam-dalam. Jika ketahuan, dia akan mati. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dia tahu begitu dia terekspos. Kelompok orang ini tidak akan berbelas kasihan. Demi bertahan hidup, dia menahan rasa sakit yang hebat, bahkan sampai gusi berdarah pun dia tidak mengeluarkan suara. Sayangnya, langit tidak sesuai keinginan manusia. Teriakan tiba-tiba meledak. Zhao Wenyu menoleh dengan kaget, hanya untuk melihat seorang siswa di sebelahnya juga pucat dan tubuhnya kejang-kejang. Perbedaannya adalah yang terakhir tidak bisa menahan diri dan langsung berteriak. Sialan, ada 2 orang yang terinfeksi di sini. Cepat selesaikan mereka. Jangan biarkan mereka menarik zombie. Apa yang masih kau lakukan? Para penyintas langsung heboh. Mendengar kata-kata itu, mata Zhao Wenyu menjadi gelap. Dia melotot tajam ke arah siswa itu, matanya penuh kebencian, dan dari sela-sela giginya keluar kalimat, "Kau bajingan." Sebelum kata-katanya selesai, sebuah tongkat bisbol menghantam kepalanya dengan keras. Di gedung Bosue, kau mengelap darah dari pisau terbangmu dan terus bergerak ke bawah. Sekarang lantai 3 dan 2 telah dibersihkan. Hanya lantai 1 yang masih utuh. Yang mengerikan adalah tidak ada satupun orang hidup di kedua lantai ini. Nilai pengalaman saat ini, 238. Meskipun tidak ada yang selamat, jumlah zombie di lantai 2 jauh melebihi lantai 3. Setelah dibersihkan, nilai pengalamanmu langsung menembus angka 200. Kau tidak ragu-ragu membuka antarmuka sistem dan memilih untuk meningkatkan kemampuan kedua. Tingkatkan kekuatan raksasa. Aliran energi yang panas langsung menyapu seluruh tubuh. Setiap otot dipenuhi dengan kekuatan eksplosif. Saat mengepalkan tangan, kau merasakan keinginan bertarung yang belum pernah ada sebelumnya. Seolah-olah kau bisa menghancurkan bumi dengan satu pukulan. Namun, kau segera menekan dorongan itu. Kecuali jika perlu, kau tidak akan dengan mudah memperlihatkan kekuatan jarak dekatmu. Buka panel atribut. Kekuatan yang ditingkatkan mencapai 7 kali lipat dari orang biasa. Dalam hal kekuatan, kau sudah memasuki ranah non-manusia. Setara dengan prajurit modifikasi genetik di masa depan. Sayangnya, peningkatan kali ini tidak meningkatkan fisik. Tahap selanjutnya membutuhkan 1000 pengalaman. Kau menghela napas. Tidak akan cukup dalam waktu singkat. Kau melihat jam tanganmu dan memperkirakan waktu. Kau sadar harus segera berangkat. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kemampuan Li Ruyue. Di ingatanmu, Li Ruyue setelah kiamat akan menghilang untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, kamu tidak lagi bertarung. Setelah menyingkirkan rintangan, kamu langsung keluar dari gedung cendekiawan. Untuk segera sampai ke jalan perbelanjaan, setelah meninggalkan gedung cendekiawan, kamu langsung menuju tempat parkir staf. Jarak dari Universitas Sains dan Teknologi Kota H ke Jalan Timur adalah 20 km. Tanpa alat transportasi, kamu tidak bisa bergerak. Melihat sekeliling, sebuah Mercedes-Benz G63 serba hitam di sudut menarik perhatianmu. Ini adalah versi GX6 dengan 6 roda dan 6 penggerak. Haha, sepertinya ini mainan dari seorang anak orang kaya. Saat kamu berada di samping G besar, kamu mengabaikan struktur kunci mobil yang rumit. Dengan santai, kamu melepaskan energi medan magnet. Kunci mobil terbuka. Klik. Dengan suara jernih, pintu berat terbuka secara otomatis. Saat kamu familiar dengan kontrol kendaraan. 3 sosok sedang mendekat. Yang memimpin adalah Yin Xiaoyi, yang kemampuanmu telah kamu salin. Saat ini, kondisinya jelas berbeda. Kemampuan tampaknya telah sepenuhnya terbangkitkan. Dia memegang tongkat bisbol logam berdarah di tangannya. Batang tongkat itu telah berubah, jelas telah mengalami pertempuran sengit. Xiaoyi, aku punya villa di pinggiran kota. Sangat aman di sana. Nanti aku akan mengendarai mobilku. Kamu tahu Mercedes-Benz G besar kan? Pria muda berpakaian rapi di sebelahnya berbicara. Nadanya mengandung rasa superioritas. Sang Xianglong, jangan panggil aku Xiaoyi. Yin Xiaoyi mengerutkan kening. Sial. Dia sekarang sangat menyesal telah menyelamatkan kedua orang ini. Lebih baik dikatakan dia dipaksa oleh mereka daripada menyelamatkan mereka. Karena persahabatan antar teman sekelas, dia tidak tega menolak mereka. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk membantu kalian melarikan diri. Selanjutnya, kita berpisah jalan, oke? Sekarang di luar penuh dengan zombie. Kemana kamu bisa pergi sebagai seorang gadis? Kenapa tidak ikut kami saja? Sang Xianglong terus membujuknya dengan enggan. Boom! Dengan raungan mesin yang memekakan telinga. Sebuah Mercedes-Benz G besar berwarna hitam melesat keluar dari tempat parkir. Sialan, Sang Xianglong mengutuk. Itu mobilku, monyet, cepat hentikan mobil itu. Dia berteriak pada pria kekar di sebelahnya. Dia sendiri berlari dengan gila-gilaan, berniat menghentikannya dengan tubuhnya. Saat kamu bersiap untuk mempercepat dan pergi, seorang pria kurus seperti monyet tiba-tiba melompat ke depan mobil dan berhenti. Kamu tuli, ya? Alismu terangkat dingin.
Kamu tidak melambat, malah menginjak pedal gas lebih keras. Klik. Mercedes-Benz G besar sedikit bergetar. Kamu merasa seperti baru saja menggilas kerikil kecil. Melihat ini, kaki Zhang Xianglong lemas. G besar yang tadinya lurus tiba-tiba berbelok dan melaju ke arahnya. Tidak, jangan datang. Zhang Xianglong merangkak dan menghindar, terlihat sangat malu. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan setengah gila. Dia berlari dengan gila ke arah gerombolan zombie di kejauhan. Kamu menghentikan mobil dan merasakannya melalui jendela mobil. Perubahan aura Yin Xiaoyi. Kemampuan telah terbangkitkan. Nama, Yin Xiaoyi. Jenis kelamin, perempuan. Kemampuan, kekuatan raksasa LV1. Jadi itu kamu? Yin Xiaoyi mendongak karena terkejut, matanya penuh kewaspadaan. Kenapa kamu menabraknya? Kau berkata tanpa penjelasan, nadamu tegas, naik. Yin Xiaoji masih ingin bertanya. Tiba-tiba menyadari kerumunan tertarik oleh suara itu, pada saat kritis, dia menggertakkan giginya, menarik pintu mobil dan duduk di kursi penumpang. 3 kali injak pedal gas, G besar meraung keluar dari parkiran. Deru G63 menarik zombie di sepanjang jalan, tetapi monster apapun yang berani mendekat dalam jarak 20 meter akan langsung pecah kepala oleh cahaya perak. Di dalam mobil, kau memegang setir dengan satu tangan, dan pisau terbang membuka jalan di depan. Kecepatan mobil tidak cepat, jalan dipenuhi kendaraan terbakar yang sudah tidak terpakai, asap mengepul tebal. Dengan kemampuanmu saat ini, kau belum bisa memindahkan rintangan ini dengan mudah. Yin Xiaoyi di kursi penumpang duduk kaku. Pria di depannya sangat dalam, memancarkan aura menindas yang mencekik. Yang lebih mengejutkannya adalah kemampuanmu. Menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, beberapa pisau terbang keluar dari sakumu secara otomatis, mengukir busur mematikan di depan mobil, memanen zombie dengan akurat. Ini benar-benar menumbangkan pengetahuannya. Meskipun dia juga telah membangkitkan kekuatan supernya, peningkatan kekuatan masih dalam batas pemahamannya. Kemampuanmu mengendalikan objek dari jarak jauh seperti keluar dari film fiksi ilmiah. Setelah keluar dari kota yang macet, mereka dengan cepat berhasil lepas dari kerumunan. Setelah memastikan aman, kau menurunkan jendela mobil. Pisau terbang yang melayang segera berbalik arah dan kembali. Yin Xiaoji melebarkan matanya. Kau bisa mengendalikan logam seperti di film? Sebuah karakter klasik terlintas di benaknya. Apakah kau Magneto? Ya, jawabmu santai. Kemampuan medan magnet adalah cara umum, tidak perlu disembunyikan. Tunggu, kita pergi ke jalan timur. Kau kenal lingkungan di sana? Kau mendengar nada abnormal dalam suaranya? Lumayan, aku pernah bekerja di sana sebelumnya. Yin Xiaoji menjawab dengan lugas. Saat kau bekerja di jalan timur, apakah kau pernah melihat Li Ruiyue? Tanyamu santai. Hah? Yin Xiaoyi terkejut, sudah kiamat, kau masih memikirkan Li Ruiyue? Di mata Yin Xiaoyi, obsesimu seperti teladan cinta sejati. Aku memang pernah melihatnya beberapa kali, pamannya membuka toko pakaian di jalan timur, dan dia sering berkunjung. Kau diam-diam menarik napas lega, membawa dia ternyata adalah langkah yang bijaksana, menghemat kesulitan mencari jarum di tumpukan jerami di jalan timur. Pada saat yang sama, di lantai 2 sebuah toko tua di sisi barat jalan timur, 3 pria sedang memukuli seorang pria paruhbaya gemuk. Pria paruhbaya itu berguling kesakitan di tanah, mengeluarkan erangan lemah. Di ruangan itu juga ada seorang gadis berusia 10 tahun dan seorang wanita paruhbaya berpakaian mewah. Gadis itu menangis ketakutan. Wanita itu buru-buru menutup mulutnya, jangan sakiti dia, aku akan melakukan apa saja. Wanita itu memohon sambil berlutut. Oh, apa saja? Pria bertato itu tertawa seram sambil memandangi wanita kaya yang terawat baik itu. Atian, tidak lihat aku sedang berbisnis penting. Kepala botak itu berteriak, menghentikan pria bertato itu. Hehe, mengerti Kak Long. Pria bertato itu menjilat bibirnya dan mundur ke samping. Tetapi matanya tetap terpaku pada wanita itu. Kak Long mencongkel dagu yang Zuen dengan moncong senapan, dan bertanya untuk terakhir kali. Di mana barang yang kuminta? Jangan menembak, aku benar-benar membawanya. Suara yang Zuen bergetar. 227 dahi menempel pada laras senapan yang dingin. Di mana dia? Long menyipitkan matanya. 228 bekas luka itu berkedut seiring otot wajahnya. Dia keras kepala, jadi aku harus menguncinya di gudang. Yang Zuen mengintip ekspresi wajahnya. 229 sudah lama membuang persaudaraan keluar angkasa. Long memberi isyarat kepada bawahannya. Kalian berdua jaga di sini. Aku akan turun bersama Xiao Li. 230 gudang ada di lantai bawah. Yang Zuen membungkuk dan mendorong pintu. Pintu toko sudah dibarikade, ada beberapa mayat tergeletak di tanah. 231 termasuk suami wanita di lantai atas. Kudengar keponakanmu masih yaer? Long tiba-tiba bertanya, dengan nada ambigu. 232 tentu saja. Jika dia tidak patuh, aku tidak akan bisa memindahkannya. Yang Zuen mengedipkan mata, menunjukkan arti yang jelas. 233 hahaha. Long tertawa terbahak-bahak, matanya penuh nafsu. Pria bertato di lantai atas akan menyerang wanita itu. 234 seseorang tiba-tiba berseru, ada mobil datang. Zombie tidak terbunuh oleh tabrakan. Begitu mereka mendekati kendaraan, mereka jatuh begitu saja. 235 sial, mobil ini datang ke arah kita. Keduanya buru-buru berteriak, cepat beritahu Longge, itu orang kita. 236 kau awasi toko di depan. Keringat halus mengalir di dahinya. Cuma toko ini. 237 aku bertemu Li Ruiyue di sini. Yin Xiaoyi menunjuk ke pintu toko yang tertutup dengan pasti. Pintu terkunci dari dalam, pasti ada orang. 238 kau menyentuh pintu gulungan dan berkata. Tiba-tiba matanya menajam, dia mendongak melihat 2 orang di lantai 2 sedang merokok. 239 preman sedang mengintip dari celah gorden. Sial, ketahuan. 240 cepat panggil bos. Di bawah kendali magnetik, pintu gulungan naik secara otomatis. Saat kalian berdua melangkah masuk ke toko. 241 pintu gulungan jatuh lagi dengan suara berderak, terkunci kembali. Jaga pintunya, jangan biarkan siapapun kabur. Kau ucapkan ini lalu bergegas naik tangga.
242 Yin Xiaoji mengepalkan tongkat bas sebalnya, berjaga dengan waspada di pintu masuk. Di kamar lantai 2. 243 dua pemuda bertato sedang menjaga pasangan ibu dan anak perempuan itu dengan pisau. Di mana Li Ruyue? Kau mendorong pintu masuk. 244 KUTM. Pria bertato itu belum selesai berbicara, tenggorokannya tertusuk pisau terbang. Yang lain begitu ketakutan sehingga pisau terlepas dari genggamannya. 245 Jangan bunuh aku. Dia ada di gudang bawah. Kilatan perak melintas. 246 Dia juga jatuh berlumuran darah. Gadis kecil itu baru saja akan menjerit, tetapi ibunya membekap mulutnya erat-erat. 247 Bos, mereka punya senjata. Wanita itu mengingatkan dengan gemetar. Ada perkemahan penyintas di arah barat daya, tidak banyak zombie di luar, cari mobil dan pergi saja. 248 Setelah menjelaskan singkat, kau berbalik dan turun. Saat pergi, kau melambaikan tangan, dua pedang terhunus terbang ke tanganmu. 249 Setelah turun, kau berjalan ke belakang toko. Begitu berbelok di sudut koridor, suara pertengkaran sengit terdengar. 250 Yang Zuen, kau TM mempermainkanku. Siapa yang mengunci siapa di dalam? Dahi menempel pada laras pistol yang dingin. Kemana dia? Long Ge menyipitkan matanya. Bekas luka berkerut bersama otot-otot wajahnya, aku hanya bisa menyimpan sifat keras kepalanya di gudang. Yang Zuen mencuri pandang ke wajah lawan. Sudah lama melupakan kasih sayang keluarga, Kakak Long memberi isyarat kepada anak buahnya. Kalian berdua jaga Xiao Li, ikut aku turun. Gudang ada di lantai atas. Yang Zuen membungkuk mendorong pintu toko sudah lama tersegel, beberapa mayat tergeletak di tanah. Termasuk suami wanita di lantai atas. Kudengar keponakanmu juga ya, Kakak Long bertanya tiba-tiba, dengan nada ambigu. Tentu saja, kalau bukan karena dia patuh, aku tidak akan bisa menggerakkannya. Yang Zuen mengedipkan mata, isyaratnya jelas. Hahaha, Kakak Long tertawa terbahak-bahak, nafsu di matanya semakin membara. Pria bertato di lantai atas akan menyerang wanita itu. Rekan seperjuangan tiba-tiba berteriak pelan, ada mobil datang. Zombie tidak mati tertabrak, mereka tiba-tiba roboh saat mendekati kendaraan. Sialan, mobil ini datang ke arah kita. Keduanya berteriak panik, cepat beritahu Kakak Long, di sini. Kau awasi toko di depan, keringat halus mengalir di dahimu, ini dia tokonya. Aku pernah bertemu Li Ruyue di sini. Yin Xiaoji menunjuk pintu toko yang tertutup rapat dengan pasti, pintunya terkunci dari dalam, pasti ada orang. Kau menyentuh pintu gulung dan berkata, tiba-tiba matamu menajam, mendongak melihat dua orang di lantai 2 sedang mengisap rokok. Bajingan mengintip dari celah tirai. Sial, ketahuan. Cepat panggil bos. Di bawah kendali magnet, pintu gulung otomatis terangkat. Saat kalian berdua melangkah ke toko, pintu gulung kembali tertutup dengan suara gedebuk, menguncinya kembali. Jaga pintu, jangan biarkan siapapun kabur. Kau mengucapkan kata-kata itu, lalu bergegas naik tangga. Yin Xiaoji mengepalkan tongkat bisbolnya, dengan waspada menjaga di pintu masuk. Di ruangan lantai 2, dua pemuda bertato sedang menjaga ibu dan anak itu dengan pisau. Di mana Li Ruyue? Kau mendobrak pintu masuk. Kau brengsek. Sebelum pria bertato itu selesai bicara, tenggorokannya tertusuk pisau terbang. Yang lain ketakutan sampai pisaunya terlepas. Jangan bunuh aku. Dia ada di gudang bawah. Kilatan perak melintas. Dia juga tergeletak dalam genangan darah. Gadis kecil itu hendak menjerit, tapi ibunya membekap mulutnya erat-erat. Bos, mereka punya pistol. Wanita itu mengingatkan dengan gemetar. Ada perkemahan penyintas di arah barat daya, tidak banyak zombie di luar. Pergilah dengan mobil. Setelah laporan singkat, kau berbalik dan turun ke bawah. Saat pergi, kau hanya mengulurkan tangan, dan dua parang terbang ke telapak tanganmu. Setelah turun, kamu berjalan ke belakang toko. Baru saja berbelok di sudut koridor, suara pertengkaran sengit terdengar. Yang Zuen, kamu mempermainkanku ya? Siapa yang mengunci siapa di dalam? Diiringi suara pintu dibanting hingga pecah. Long Ge, tenangkan amarah Anda. Yang Zuen mendekat ke pintu gudang, suaranya tiba-tiba melembut. Ruyue, dengarkan pamanmu dan buka pintunya. Pergi, aku tidak punya paman sepertimu. Tangisan serak Li Ruyue terdengar dari dalam. Jangan banyak bicara, cepat buka pintunya. Yang Zuen tiba-tiba mengubah ekspresinya, mendorong pintu yang kokoh itu dengan sekuat tenaga. Long Ge. Gadis sialan ini menyandarkan rak pajangan ke pintu. Dia berbalik dengan senyum menjilat. Bagaimana kalau kita dobrak saja? Long Ge tertawa mendengar itu. Hahaha, kamu pintar. Aku suka wanita yang punya kepribadian. Dia memberi isyarat kepada bawahannya, perintahkan Xiao Li untuk mendobraknya. Di dalam gudang, ketika Li Ruyue mendengar suara dobrakan pintu, cahaya di matanya benar-benar padam. Dia seperti cangkang tanpa jiwa. Dia duduk meringkuk di sudut sambil terisak. Boom! Benturan keras membuat seluruh kusen pintu bergetar. Rak pajangan yang menahan pintu mengeluarkan suara rintihan karena tidak mampu menahan beban. Benda-benda berjatuhan ke lantai. Cahaya menyilaukan menembus celah pintu. Membuat Li Ruyue semakin putus asa. Cahaya itu seperti pedang penghakiman, mengumumkan bahwa dia akan jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tepat pada saat genting ini, tiba-tiba terdengar pertanyaan asing dari luar pintu. Siapa kamu? Xiao Li yang mendobrak pintu berhenti bergerak. Dia terkejut dan melihat ke ujung koridor. Entah sejak kapan ada seorang pemuda berwajah dingin di sana. Dari mana dia datang? Atian, apakah Xiao Hu yang membawamu masuk? Long Ge menyipitkan matanya, pistolnya sudah tergenggam. Kamu menggoyangkan parang di tanganmu. Apakah kamu berbicara tentang pemilik aslinya? Wajah Long Ge berubah drastis. Dia segera menyadari apa yang terjadi. Dia mengangkat pistolnya dengan keras, mencari mati. Namun, anehnya, tidak peduli seberapa keras dia menarik pelatuknya, pistol itu tidak bereaksi sama sekali, seperti sepotong besi tua. Sial, pengamannya jelas terbuka. Long Ge memeriksa pistolnya dengan panik. Keringat dingin membasahi dahinya. Xiao Li, tebas dia. Begitu dia memberi perintah, pemandangan yang lebih mengerikan terjadi.
Parang di tangan Xiaoli tiba-tiba terlepas dan terbang keluar, menggambar busur mematikan di udara, memenggal arteri karotisnya dengan tepat. Darah merah memancar seperti air mancur ke dinding. Long gepucat pasi karena ketakutan. Kamu, monster macam apa kamu ini? Dia mundur terhuyung-huyung, lalu berlutut memohon. Tolong, Tuan Besar, ampuni aku. Aku bersedia menjadi anjingmu di masa depan. Sebagai balasannya, dia ditusuk di jantung. Tubuh gemuk Long geroboh ke tanah, tidak bergerak lagi seperti genangan lumpur. Yang Zun sudah lemas ketakutan, celananya basah kuyup dengan bau pesing yang menyengat. Kamu mengerutkan kening karena jijik. Sampah seperti ini bahkan satu kata pun tidak layak untuk diucapkan. Kilatan dingin melintas, pisau terbang menembus alis Yang Zun dengan tepat, menyingkirkan bajingan terakhir. Kamu berdiri di depan pintu gudang, kekuatan super bergejolak di dalam dirimu. Lalu terdengar suara, boom. Rak yang menahan pintu terlempar jauh oleh kekuatan tak terlihat, di sudut gudang yang remang-remang, Li Ruyue meringkuk menjadi bola. Kukunya menancap dalam kelengannya, matanya berkaca-kaca seperti boneka kain yang pecah. Dia mendongak dengan bingung. Dalam cahaya berlawanan, dia melihat sosok tegap berdiri di ambang pintu. Keluar, sudah aman. Suara ini seperti seberkas cahaya. Menembus kabut tebal di hatinya, Cutian, kamu masih ingat aku? Dia ingat dengan jelas, itu adalah pertemuan pertama saat kegiatan sukarela setengah tahun lalu. Tidak disangka di kiamat ini. Orang yang hanya ditemuinya sekali ini akan datang menyelamatkannya. Emosi yang terpendam akhirnya meluap, Li Ruyue tiba-tiba menerjang ke pelukanmu. Tangis histeris, terima kasih, sungguh terima kasih. Saat bersentuhan, suara notifikasi sistem terdengar di benakmu, terdeteksi kemampuan yang bisa disalin, kendali petir akan segera bangkit. Kau dengan tegas memilih menolak, ingatan menyakitkan saat 2 kali menyalin kemampuan yang tidak bangkit masih segar. Kali ini kau memutuskan menunggu kemampuan benar-benar bangkit. Sudah cukup menangisnya? Ayo pergi. Kau dengan tenang mendorongnya. Tanpa sedikit pun rasa kasihan dalam suaramu. Aturan pertama bertahan hidup di kiamat, orang yang bertindak emosional mati paling cepat. Ah, Li Ruyue menjawab dengan linglung, matanya yang bengkak masih berlinang air mata. Namun dia menutup mulutnya dengan patuh, seperti kelinci ketakutan yang diam-diam mengikutimu. Saat ini otaknya kosong. Satu-satunya pikiran adalah mengikuti penyelamat ini erat-erat, seperti orang tenggelam yang memegang pelampung dan tidak mau melepaskannya. Yin Xiaohi yang berjaga di pintu melihat keduanya keluar, matanya berbinar. Wow, sudah jadi pasangan secepat ini, namun yang menyambutnya adalah tatapan dinginmu. Dan ekspresi Li Ruyue yang bingung. Kau malas menjelaskan, menggulung pintu gulung dengan santai, wus, terangkat. Mercedes G di luar pintu sudah berubah menjadi mobil berdarah merah hitam. Sebagian besar bodi mobil ternoda merah gelap oleh jus tomat zombie, bau amis yang pekat menyeruak. Jalanan dipenuhi mayat, seperti neraka dunia. Wajah Li Ruyue pucat pasi. Tapi dia menahan mulutnya untuk menekan rasa mual. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Penampilannya yang so kuat, seperti anak kucing yang takut ditinggalkan. Kau mengangkat alis diam-diam. Ini benar-benar berbeda dari Dewi Petir yang legendaris di kehidupan sebelumnya. Tentu saja kau mengerti ini adalah ketergantungan psikologis yang timbul setelah trauma. Tetapi memikirkan Li Ruyue di kehidupan lampau, yang dipuja oleh banyak ahli kuat, ini tunduk padanya. Ada sedikit rasa puas yang melintas di hatinya. Di dalam mobil, waktu berlalu detik demi detik, suhu tubuh Li Ruyue malah semakin naik. Seluruh tubuhnya meringkuk di kursi belakang seperti udang yang dikukus. Yin Xiaoji menggosok-gosok tangannya dengan cemas. Kenapa lama sekali? Dulu aku hanya kesakitan beberapa menit. Semakin lama waktu terbangun semakin kuat bakatnya. Jelasmu dengan tenang. Kalian segera tiba di pom bensin. Beberapa mobil yang hancur masih berasap. Zombie yang berkeliaran segera menyerbu mendengar suara mesin. Kau angkat ujung jarimu. Pisau terbang membentuk garis perak di udara. Zombie tumbang berbarisan. Boom! Tiba-tiba terdengar ledakan mengguncang langit dari kejauhan. Gelombang kejut menghancurkan semua kaca pompa bensin. Bahkan kaca jendela anti peluru retak seperti sarang laba-laba. Ada apa ini? Yin Xiaoji mati-matian melindungi Li Ruyue. Tekanan di udara membuat bulu kuduknya merinding. Hanya kau yang tetap tenang, kilatan tajam melintas di matamu, celah ruang dan waktu telah terbuka. Ledakan yang menggulung dunia ini menandakan monster yang 100 kali lebih menakutkan dari zombie akan datang, harus segera pergi. Kau dorong pintu dan melompat keluar, dari belakang terdengar peringatan Yin Xiao yang terisak. Hati-hati! Kata-kata belum selesai, sosokmu sudah lenyap dalam hujan serpihan kaca yang berterbangan, kau dengan cekatan mengambil kartu bahan bakar dari petugas pom bensin zombie. Bunyi klik pistol bahan bakar yang dimasukkan ke tangki bensin di pompa bensin yang sunyi terdengar sangat jernih. Selagi mengisi bahan bakar, kau menyelinap masuk ke minimarket, rak-rak berantakan. Kantong keripik kentang yang terinjak-injak berserakan di lantai, jelas ada yang buru-buru mengobrak-abrik, tapi masih ada banyak kaleng dan air mineral tersisa. Kau julurkan ujung jarimu, kaleng-kaleng logam itu terbang ke troli seperti ditarik magnet. Ketika kamu mendorong troli yang penuh kembali ke mobil, indikator bensin berhenti, persediaan masuk dengan aman ke bagasi G besar. Begitu kau menutup pintu mobil, SSSSHH, jeritan melengking memecah langit. Yin Xiaoyi menunjuk ke langit dengan ngeri. Apa benda mengerikan itu? Terlihat beberapa monster berbentuk manusia melayang di atas kota. Wajah pucat dengan cakar elang, sayap berdaging tipis seperti sayap jangkrik memantulkan cahaya darah di bawah matahari terbenam, kau bahkan tidak mengangkat kepalamu. Iblis bersayap, mengincar orang hidup di gedung-gedung tinggi, lalu terdengar suara pecahan kaca berturut-turut dari kejauhan. Para iblis bersayap menghancurkan jendela satu persatu, menyeret keluar para penyintas yang bersembunyi di dalam rumah, dan di tengah jeritan, orang-orang dilemparkan ke udara seperti boneka kain. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi bunga berdarah yang mekar di tanah. Yin Xiaohi menutupi mulutnya erat-erat, menyaksikan dengan mata terbelalak seseorang yang mengenakan piyama. Wanita itu tertusuk bahunya oleh cakar tajam, meronta-ronta 2 kali di ketinggian 30 lantai, lalu jatuh seperti layang-layang putus benang.
Jangan lihat, injak pedal gas dalam-dalam, ban G-Wagon mengeluarkan asap di jalan. Makhluk-makhluk ini memiliki penglihatan 10 kali lipat dari manusia. Sekali terlihat, tamatlah riwayatmu, di kaca spion. Sisa cahaya terakhir ditelan bayangan hitam yang menutupi langit oleh iblis bersayap, jeritan mengerikan merobek langit, terdengar jelas bahkan oleh kalian yang berjarak beberapa kilometer. Yin Xiaohi memandangi sosok-sosok yang terus berjatuhan di kejauhan. Bibirnya bergetar, zombie dan monster ini dibandingkan. Benar-benar seperti domba jinak, kamu tiba-tiba membelokkan setir dengan keras, dua titik hitam di kaca spion mendekat dengan kecepatan luar biasa. Pegang erat, sebelum kau selesai bicara, mesin G besar meraung. Tapi kedua bayangan hitam itu masih membesar. Itu adalah iblis bersayap, mereka mengincar kita. Yin Xiaohi mengepalkan tangan memegang tongkat basebalnya hingga uratnya menonjol. Sudut bibirmu tersenyum dingin. Ingin bermain permainan berburu? Ayo kita lihat siapa yang menjadi mangsa. Kecepatan mobil perlahan menurun, tatapanmu tajam bagai pisau, kau jaga Li Ruyue. Sebelum kata-kata terucap, dua iblis bersayap telah menukik, suara sayap mereka merobek udara terdengar memuakkan. 4 kilatan perak muncul, pisau lempar di bawah kendali medan magnet mencegat dengan tepat, momentum jatuhnya iblis bersayap terlalu kuat. Meskipun yang pertama dadanya berdarah, kecepatannya sedikit pun tak berkurang, jus tomat muncrat bagai tinta ke wajah iblis bersayap kedua. Ini malah membangkitkan keganasannya, bersamaan dengan suara benturan yang memekakan telinga, cakar tajam iblis bersayap menembus atap mobil bagai pisau panas memotong mentega. Kilatan dingin muncul di matamu, pisau lempar yang tadi diluncurkan tiba-tiba berbelok arah, menusuk kembali tubuh iblis bersayap dari belakang. Desis, iblis bersayap mengeluarkan lengkingan kesakitan, cakar tajamnya merobek dengan kuat. Sepotong besar plat atap terlepas sebagai sobekan kertas, kau berteriak marah, golok di kursi penumpang tiba-tiba terbang keluar. Membuat busur mematikan di udara, tepat menebas bagian tulang rawan yang terhubung antara mata dan otak iblis bersayap, langsung menuju otak. Bersamaan dengan suara notifikasi sistem di benakmu, iblis bersayap kedua telah menukik, tepat saat kau bersiap menyambutnya. Yin Xiaohi di belakang tiba-tiba bangkit, memegang golok dengan kedua tangan dan menebas ke atas. Seret. Dengan suara robekan yang memuakkan, tubuh iblis bersayap terbelah dua, jus tomat hitam berbau busuk menghujani bagai badai. Yin Xiaohi tiba-tiba menyentuh pipinya bagai tersengat listrik. Ketika menyadari tertutup jus tomat hitam iblis bersayap, pupil matanya menyusut tajam. Yang lebih mengerikan adalah dia sepertinya membuka mulut. Penemuan ini membuat Yin Xiaohi bagai jatuh ke dalam kolam es, air mata mengalir deras. Dia mencengkeram lengan baju cutian dan menangis, bunuh aku lebih memilih mati daripada menjadi monster seperti itu. Dalam suara gemetar, ada ketakutan ekstrim akan penampilan jelek setelah perubahan. Kau memegang kemudi dengan fokus. Sudut bibirmu tanpa sadar sedikit terangkat, gadis ini menangis dengan ingus dan air mata, persis seperti akting drama sedih perpisahan. Perbedaan terbesar antara binatang buas dan zombie, kau tiba-tiba bicara, suaramu terdengar jelas geli. Adalah yang pertama bisa dipanggang di atas panggangan. Melihat Yin Xiaohi tertegun dengan air mata berlinang, kau melanjutkan. Jangan khawatir, meskipun kau merebus sayap itu jadi sup, paling banter kau akan diare. Yin Xiaohi tercengang, bahkan lupa mengusap tetesan air mata yang menggantung di bulu matanya, kau mengambil kesempatan untuk menunjuk sisa sayap yang bergoyang di atap mobil. Dikatakan rasanya seperti tulang rawan saat dipanggang. Kata-kata ini bagai menekan saklar, dia tiba-tiba menyadari betapa berlebihan penampilannya barusan. Jadi aku tidak akan bermutasi. Setelah mendapat jawaban pasti, wajah Yin Xiaohi langsung memerah seperti udang rebus. Mobil akhirnya keluar dari kota. 20 menit kemudian, kalian tiba di kawasan Villa Yijiang Garden. Yin Xiaohi melebarkan matanya menatap villa mewah itu. Rumah ini pasti bernilai puluhan juta. Kau tertawa kecil. Sekarang bahkan 10 miliar pun tak ada gunanya. Kenyataan kejam kiamat membuat semua kekayaan menjadi kertas bekas. Tiba-tiba, matamu menatap Li Ruyue dengan panas. Saat ini dia jelas telah berhasil bangkit. Nama, Li Ruyue. Jenis kelamin, perempuan. Kemampuan, penguasaan petir LV1. Menatap panel atribut yang muncul di depan matamu, kilatan kegembiraan yang tak tertahankan melintas di matamu. Untuk momen ini, kau telah berusaha keras. Sekarang akhirnya kau bisa memasukkan kekuatan petir yang sudah lama kau dambakan ke dalam kantongmu. Cutian, Li Ruyue, yang merasa tidak nyaman diperhatikan, akhirnya tidak tahan dan memanggil dengan lembut. Suaranya mengandung rasa malu yang jelas. Pipinya memanas, seluruh tubuhnya kaku di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Perasaan terus-menerus ditatap membuatnya merasa gelisah. Batuk, batuk, berikan tanganmu padaku. Setelah kembali sadar, kau langsung memberi perintah. Nada bicaranya tidak bisa ditolak. Tapi aku masih ada arus listrik. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Li Ruyue tetap patuh mengulurkan tangannya yang gemetar. Kau menggenggamnya tanpa ragu, sambil diam-diam menggumamkan di dalam hati. Salin, ding, salin berhasil. Saat suara notifikasi sistem terdengar, gelombang energi kuat langsung membanjiri tubuhmu. Otot-ototmu sedikit bergetar. Setiap sel bersorak gembira. Kilatan listrik sesaat melintas di bawah matamu, lalu menghilang tanpa jejak. Dengan kekuatan mental yang kuat, kau dengan mudah mengendalikan kekuatan baru yang didapat ini, tanpa mengalami kondisi kehilangan kendali seperti Li Ruyue. Cutian, apa aku menyetrumu lagi? Melihatmu memegang tangannya tanpa berkata apa-apa. Li Ruyue bertanya dengan cemas. Dia mengamati ekspresi wajahmu dengan gugup, takut membuat masalah lagi. Tapi yang lebih membingungkannya adalah, pada saat barusan, dia sepertinya merasakan koneksi yang aneh. Seolah-olah arus listrik membentuk jalur di antara mereka berdua. Perasaan aneh ini berlalu sekejap, tetapi meninggalkan pertanyaan mendalam di hatinya. Tidak apa-apa. Kau urus dulu pembersihan villa untuk Yin Xiaohi. Menyadari keraguan Li Ruyue. Kau mengalihkan topik pembicaraan dengan tenang. Aku akan patroli di sekitar untuk memastikan keamanan. Kau mengarang alasan. Kalau begitu hati-hati.
Meskipun dipenuhi pertanyaan, Li Ruyue tetap menuruti perkataanmu. Dia masuk ke dalam villa untuk membantu. Setelah memastikan Li Ruyue sudah menjauh, kau berputar ke sisi lain kompleks. Kau masuk ke dalam villa lain. Setelah memastikan aman, kau bersandar di dinding. Sudut mulutmu terangkat membentuk senyuman. ID sistem memunculkan panel atribut Ding nama, Chu Tian. ID tingkat sistem 1 kekuatan 72 kelincahan 10. ID fisik 20, Wo 5, energi 43, O 10, bakat, pengendalian medan magnet level 2. ID kekuatan raksasa level 2 pengendalian petir level 2 slot terpakai 35. ID pengalaman 422 benar saja. Menyalin kemampuan yang sudah terbangun dapat menghemat proses kebangkitan. Kau mengangguk puas. ID pas banget menggunakan pengalaman yang terkumpul untuk meningkatkan skill petir. Kau memerintah dengan gembira. Sistem, tingkatkan pengendalian petir. ID di mengonsumsi 100 pengalaman, pengendalian petir meningkat ke LV2. ID energi yang lebih kuat mengalir seperti air pasang. Petir berkilat di matamu, arus liar menari di telapak tanganmu. ID dengan lekungan saja, ular listrik melesat keluar. Boom! Dinding itu hancur lebur, membentuk lubang besar. ID tepi yang menghitam masih berdenyut dengan percikan api kecil. Udara dipenuhi bau gosong yang menyengat. Peningkatan kekuatan petir ternyata juga memperkuat fisik. ID kau tertawa kecil sambil menyentuh otot perutmu yang tegas. Ternyata sistemnya sangat perhatian, tahu harus memperkuat tubuh agar bisa menahan energi yang lebih kuat. ID tapi untuk naik ke level berikutnya, masih perlu mengumpulkan 1000 pengalaman lagi. Kau tahu persis rencanamu. ID memilih Taman Yijiang karena tempat ini jauh dari area berbahaya di pusat kota, dan juga menyediakan cukup zombie dan binatang buas untuk mengumpulkan pengalaman. ID di dunia kiamat yang kejam ini, melarikan diri hanya akan menyebabkan kematian perlahan. Hanya dengan terus menjadi lebih kuatlah cara bertahan hidup. ID saat kembali ke villa, Yin Xiaoji sudah membersihkan semua zombie. Bahkan noda darah pun sudah dihapus bersama Li Ruyue. ID dia sedang menyemprotkan pengharum ruangan kemana-mana, sementara Li Ruyue sedang sibuk menyiapkan makan malam di dapur. Kau mulai memeriksa villa 3 lantai ini dengan cermat. ID sebenarnya ada 2 lantai di bawah tanah. Berbagai fasilitas lengkap. Gym, gudang anggur, bioskop pribadi. ID bahkan ada garasi bawah tanah yang langsung terhubung keluar. Berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, kau menatap matahari terbenam yang perlahan meredup dan menghela napas. ID kalau aku dulu, mungkin bahkan tempat perlindungan yang layak pun tidak akan bisa kutemukan. Kau tahu betul betapa kejamnya dunia kiamat. ID orang biasa bahkan sulit mencari satu kamar di tempat perlindungan yang sesak, apalagi bertahan hidup sendirian yang kemungkinan besar akan mati. Saat makan malam, ID kau terkejut menemukan bahwa kau sebenarnya makan 4 kali lipat dari orang biasa. Entah ini ciri khas orang yang terbangun. ID atau keahlian memasak Li Ruyue yang luar biasa. Ruyue, malam ini giliranmu menjaga. Kau mengusap mulutmu dan berkata, ID, aku berjanji akan menyelesaikan tugas. Mata Li Ruyue berbinar, kepalan tangannya tanpa sadar mengencang. ID seberkas cahaya listrik melintas di ujung jarinya. Dia paling takut dianggap tidak berguna. Tugas ini justru membuatnya merasa tenang. ID, tidak perlu terlalu tegang. Untuk saat ini sangat aman di sini. Kau selesai bicara dan berbalik naik ke atas. Tiba di teras lantai 3, kamu tidak langsung beristirahat, angin malam berembus lembut, membawa kesejukan. Dan aroma darah yang samar, membuat saraf menegang tanpa sadar. Kali ini seharusnya berhasil. Kamu menggosok koin di tangan, koin itu melayang perlahan di telapak tanganmu, busur listrik biru berdenyut di ujung jarimu. Mungkin bisa mencoba jurus legendaris itu, kamu memusatkan pikiran, membangun rel tak terlihat di kedua sisi koin dengan medan magnet. Saat arus listrik membentuk lingkaran tertutup di antara rel, suus, koin itu menghilang ke dalam malam seperti peluru yang ditembakkan. Berhasil, kamu terdiam sesaat, lalu mengeluarkan kain lain. Kali ini kamu melihat seluruh prosesnya dengan jelas. Medan magnet yang kuat mendorong koin melesat keluar di sepanjang rel, kecepatannya mendekati 3 kali kecepatan suara. Sayangnya logam biasa tidak tahan dengan gesekan kecepatan tinggi seperti itu, terbang kurang dari 100 meter sudah menjadi abu, memang butuh paduan khusus, kamu mengerutkan kening sambil berpikir. Saat ini, beberapa kilometer di jalan raya, sedang terjadi pengejaran hidup dan mati, sebuah mobil pengangkut bersenjata dan sebuah truk pickup tua sedang melarikan diri dengan gila-gilaan, di belakang mereka adalah gerombolan zombie ganas, malah membuat monster-monster ini semakin ganas dan cepat. Sialan, apa binatang-binatang ini gila? Pemuda berambut pirang di dalam mobil pengangkut menatap kaca spion dan mengutuk. Bos, mereka mengejar tanpa henti. Pria kekar di kursi penumpang seperti benteng bergerak, ototnya padat, suaranya dalam seperti guntur. Fokus mengemudi, kita segera sampai tujuan. Navigasi menunjukkan target mereka adalah Taman Yijiang. Truk pickup yang mengikuti di belakang menghadapi rintangan. Tiba-tiba mengerem mendadak dan berhenti. Gerombolan zombie langsung menyerbu, mengepung truk pickup, sementara itu iblis bersayap berputar di langit. Terdengar pekikan khas yang menusuk telinga, keesokan paginya, kamu terbangun dari tidurmu, memastikan sekitar aman. Kamu memutuskan tugas utama hari ini adalah memodifikasi kendaraan, segera mengumpulkan perbekalan, apakah ada kelainan semalam? Kamu bertanya sambil menggigit roti, Li Ruyue ragu sejenak, sepertinya mendengar suara tabrakan di tengah malam. Kamu mengerutkan kening, meletakkan makanan dan bergegas keluar, begitu keluar kamu melihat pinggiran kompleks villa. Dikelilingi oleh gerombolan zombie yang padat, zombie-zombie ini jelas bukan penduduk asli kompleks, kamu dengan tajam merasakan ada yang tidak beres. Pakaian zombie-zombie ini lebih mirip gelandangan dari luar kota, dan jumlahnya sangat tidak normal, ada yang aneh. Kamu bergegas ke pintu masuk kompleks, pemandangan di depanmu membuat jantungmu berdebar, gerombolan zombie menekan seperti awan gelap. Jelas mereka sengaja ditarik, gerombolan zombie sedang merobek-robek truk pickup yang hancur dengan ganas, bodi mobil penuh dengan bekas darah dan cakaran yang mengejutkan.
Dua bekas ban merah darah memanjang di tanah, mengarah langsung ke kedalaman kompleks, sepertinya ada orang yang sengaja menarik mereka. Matamu tiba-tiba menjadi dingin, lalu kamu tersenyum tipis, kebetulan menggunakan kalian untuk mencoba jurus baru. Busur listrik biru yang menyilaukan berdenyut di telapak tanganmu, dengan bunyi, ciit, petir itu tepat mengenai kepala zombie. Arus listrik yang kuat seketika membakar otak menjadi arang membunuh zombie biasa pengalaman S1. Suara peringatan sistem terdengar bergema aroma daging gosong yang menyengat memenuhi udara ada kilatan kegembiraan di matamu. Tiba-tiba tingkatkan output arus listrik bom petir tebal menari seperti ular perak. Sekejap memusnahkan semua zombie dalam radius 5 meter pemandangan yang sangat menakutkan dan memuaskan. Saat kamu tertawa, pisau terbang berubah menjadi cahaya perak yang mematikan di bawah kendali medan magnet, secara akurat memanen sisa zombie. Setelah membersihkan gerombolan zombie, kamu mengikuti jejak darah ke sebuah villa di sudut tenggara sebuah mobil pengangkut yang berubah bentuk terparkir di sana bau busuk yang menyengat tercium. Cahaya dingin melintas di matamu. Berani sekali kamu melepaskan persepsi medan magnet, mengerutkan kening 4 orang hidup, salah satunya adalah orang yang terbangun. Suasana di dalam villa begitu berat hingga mencekik kakak harimau, bocah pirang hampir tidak bisa bertahan. Kata bawahan itu gemetar, pria bertubuh besar yang dikenal sebagai kakak harimau perlahan bangkit, semua orang yang hadir mundur setengah langkah secara tidak sadar. Saat ini, sisi kiri Wang Hu telah bermutasi menjadi seperti kadal, sisik menutupi lengan yang berakhir dengan cakar tajam, pupil vertikalnya berkedip dengan cahaya berbahaya. Bocah pirang yang kehilangan lengan di sudut dinding bernapas lemah, "Selamatkan aku." Wang Hu tidak menjawab. Dia hanya menghirup bau darah dalam-dalam, keinginan aneh muncul di matanya. Bocah pirang yang sekarat melebarkan matanya. Kakak harimau di depannya membuatnya merasakan keasingan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bocah pirang mendapati dengan ngeri. Tatapan kakak harimau padanya seperti melihat makanan. Apakah dia ingin memakan saya? Harimau. Sebelum kata-katanya selesai, cakar tajam itu sudah menembus dadanya, merobek jantungnya berkeping-keping. Wang Hu menarik kembali cakar berdarahnya seolah tidak terjadi apa-apa. Diam-diam memasukkan sepotong fragmen jantung ke dalam mulutnya, kepuasan yang sakit-sakitan muncul di wajahnya. Saat itu, seorang bawahan berjalan mendekat. Kebetulan pandangannya terhalang, dia tidak melihat apa yang sedang dikunyahnya. Kakak harimau, apakah kita masih akan mengirim pemberitahuan sesuai rencana awal? Bagaimana kalau kita mencari perlindungan di tempat perlindungan lain? Bawahan itu menyarankan dengan gemetar. Wang Hu awalnya berencana untuk mendirikan tempat perlindungannya sendiri dan menjadi kaisar lokal. Tetapi tadi malam dia kehilangan lebih dari selusin orang, sekarang hanya tersisa 3 dari mereka. Lanjutkan sesuai rencana, Wang Hu menghapus darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Tapi kita hanya bertiga. Bawahan itu masih ingin membantah, tetapi terputuk oleh suara yang tiba-tiba terdengar dari pintu. Karena kalian berdua tidak cukup untuk menyumpal giginya, kamu bersandar di kusen pintu dan menatap ketiga orang di dalam dengan geli. Sial. Siapa kamu? Kedua bawahan itu ketakutan setengah mati, baru saja akan meraih senjata, tetapi menemukan senjata api secara otomatis melayang dan terisi. Moncong senjata yang gelap menatap mereka. Apa-apaan ini? Keduanya membeku di tempat. Mereka memandang Wang Hu dengan ngeri. Wang Hu berpura-pura tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya badai bergolak. Dia mengira dia adalah satu-satunya orang dengan kemampuan khusus. Nama, Wang Hu kemampuan, bestialisasi, kadal LV1, tidak dapat diubah. Kamu menyapu panel informasi dan menggelengkan kepala dengan kecewa. Kukira siapa orang hebat, ternyata hanya biasman tingkat rendah, kau mencari mati. Wang Hu yang diremehkan menjadi murka, menerkamu dengan kecepatan luar biasa, tepat saat cakarnya hendak menyentuh. Tiba-tiba seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, seluruh tubuhnya terpental ke belakang. Lain kali ingatlah melepas aksesori logammu. Kau bilang memperkuat medan magnet, kancing logam di pinggang Wang Hu, Pak, terbang, menghantam dagunya dengan keras. Aku akan mencabikmu. Penghinaan berturut-turut membuat Wang Hu sepenuhnya berubah menjadi biasman, sisik dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tulang belakang menonjol, bentuk ekor, benar-benar menjadi binatang buas, sepertinya kau bahkan tidak berharga sebagai tenaga kerja. Matamu menatap dingin, 2 pistol melayang menembak bersamaan, peluru memercikkan bunga darah di sisiknya. Tetapi tidak bisa menghentikan monster ini, Wang Hu meraung dan menyerbu lagi, namun tiba-tiba membeku 1 meter darimu. Cahaya listrik yang menyilaukan seketika memenuhi seluruh ruangan, arus listrik yang ganas mengamuk di dalam tubuh Wang Hu, daging dan darah di bawah sisik mulai menjadi arang. Dia menggeliat kesakitan, namun bahkan jeritan pun tidak bisa keluar. Apakah setelah berubah menjadi binatang rasa sakitnya menjadi tumpul? Kau sedikit mengernyit, meningkatkan output arus listrik, tubuh Wang Hu mulai berasap, dan akhirnya jatuh seperti tunggul kayu yang terbakar. Terjatuh, dan juga melepaskan kulit binatangnya, membunuh pengguna transformasi binatang, poin pengalaman 50. Mendapat, fragmen gen hewan, dapat diteliti. Saat ini, setelah kembali ke wujud manusia, tubuh Raja Harimau yang kekar berkedut hebat. Arus listrik tebal melilitnya seperti rantai, aroma menyengat daging terbakar memenuhi udara. Anda mempertahankan aliran listrik dengan satu tangan. Tangan lainnya terus-menerus menarik listrik dari stop kontak di dinding, membuat semua peralatan listrik di villa meledak dengan percikan api. Akhirnya, bahkan transformator pun terbakar sebelum pasokan listrik berhenti. Benar-benar berhasil, kilatan kegembiraan melintas di matamu. Kemampuan mengendalikan petir jauh lebih dari sekadar mengeluarkan listrik. Selama energinya cukup, bahkan petir pun bisa dikendalikan. Ding. Membunuh Awakener, LV1, dapatkan 200 poin pengalaman. Notifikasi sistem yang tiba-tiba membuatmu terkejut. Membunuh Awakener juga bisa menambah pengalaman, gumamu tak percaya. Padahal manusia biasa sama sekali tidak memberikan poin pengalaman. Bahkan Infected baru bisa memberikan sedikit pengalaman setelah sepenuhnya bermutasi, 200 poin pengalaman, ini setara dengan hasil dari 4 iblis bersayap. Kau mulai curiga, jangan-jangan pada dasarnya Awakener juga adalah makhluk mutan? Kau menoleh melihat kedua orang yang sudah ketakutan.
Ingin hidup? Tanyamu santai. Keduanya mengangguk seperti menumbuk bawang putih, takut jika menjawab lambat akan bernasib sama seperti Wang Hu. Setelah memastikan mereka bisa mengemudi, kau memanfaatkan mereka semaksimal mungkin, menugaskan mereka membersihkan alun-alun di depan gerbang kompleks. Hingga tengah hari, sebuah truk yang penuh zombie baru menyelesaikan pekerjaannya, di bawah ancamanmu. Keduanya dengan malu-malu melarikan diri dengan truk, melaju di jalanan yang terbengkalai, di dalam bak truk itu ada mayat. Beberapa jari mulai berkedut. Tumpukan P mengeluarkan cairan hitam aneh yang merembes keluar. Cairan hitam kental ini bergerak seperti makhluk hidup. Merayap perlahan ke atas tubuh penggaris. Kembali ke villa. Kau sedang membimbing Li Ruyue menggunakan medan magnet untuk menghasilkan arus listrik. Lingkaran yang terbuat dari energi medan magnet melayang di telapak tanganmu. Seiring dengan putaran cepat medan magnet melingkar, percikan arus listrik muncul dari udara tipis. Ya Tuhan, itu benar-benar bisa. Mata Li Ruyue berbinar. Kalau begitu, bisakah aku juga membuat medan magnet? Kau tersenyum tanpa berkata-kata. Energi turunan semacam ini jauh lebih sulit dikendalikan daripada kemampuan asli. Sama seperti orang biasa bisa membuat api tetapi tidak bisa mengendalikan apinya. Bahkan jika Li Ruyue belajar listrik menghasilkan magnet, dia tidak akan bisa mengendalikanmu. Namun, kemampuan semacam ini yang muncul dalam pertempuran. Seringkali bisa mengejutkan musuh. Aku sangat lelah. Yin Xiaoyi berlari dengan tergesa-gesa. Duduk di sampingmu, dia mulai mengeluh. Kau tahu berapa kali aku memindahkan perbekalan? 40 kali lebih. Yin Xiaoyi mengeluh dengan sedih, mengambil sebotol air mineral dan meminumnya dengan ganas. Aku memindahkan semua perbekalan di seluruh kompleks sendirian. Aku benar-benar dirugikan. Kau tersenyum dan menunjuk Ford Raptor di kejauhan. Jika aku benar-benar menganggapmu sebagai kuli, aku pasti sudah menyuruhmu mengangkat mobil itu sejak lama. Yin Xiaoji melihat ke arahnya dan langsung membeku. Truk pickup raksasa seberat 2,6 ton itu. Dengan doronganmu, dia menangkap bagian bawahnya dengan setengah percaya, setengah ragu. Dia berteriak, dan sasis mobil itu benar-benar terangkat separuh. Apa ini? Bagaimana mungkin? Yin Xiaoyi sangat terkejut hingga hampir melepaskannya. Kau melihat panel sistem untuk nilai kekuatannya, dan tersenyum penuh arti. Nama, Yin Xiaoyi. Jenis kelamin, perempuan. Bakat, kekuatan Super LV2, telah ditingkatkan. Pekerjaan pemindahan intensif telah membuat Yin Xiaoyi. Kemampuannya meningkat secara kualitatif. Malam semakin larut, dan kedua gadis di villa sedang menghitung perbekalan. Anggur merah ini cukup untuk membuka bar. Tetapi untuk makanan, Yin Xiaoyi mengerutkan kening sambil memegang daftar. Paling-paling bisa bertahan 3 hari. Sementara itu, di garasi bawah tanah, kau sedang fokus memodifikasi kendaraan. Percikan las memantulkan profil wajahmu yang fokus. Mobil off-road yang awalnya gagah benar-benar berubah. Sasisnya dilapisi baja anti peluru yang tebal, dan kaca mobilnya dilas dengan jaring pelindung yang rapat. Bagian depan mobil dilengkapi sekop pembersih yang tajam. Setelah dimodifikasi, berat G besar meningkat menjadi 4 ton, menjadikannya mobil perang kiamat yang kokoh. Di kota 10 km jauhnya, sebuah truk yang penuh dengan mayat terbalik di pinggir jalan dengan sudut yang aneh. Mayat-mayat di bak truk semuanya compang-camping. Terdapat noda darah yang berantakan di sekitarnya. Di rumah-rumah terdekat, seorang pria berlumuran darah meringkuk di bawah tempat tidur, bergumam ketakutan. Monster, semuanya monster. Tiba-tiba, 6 lengan dengan ukuran berbeda mencengkeram kusen pintu secara bersamaan. Di mata pria yang membelalak, terpantul sosok mengerikan yang tersusun dari sisa-sisa tubuh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Keesokan harinya, kalian mengendarai mobil perang kiamat yang telah dimodifikasi. Menderu keluar dari kompleks menuju supermarket untuk mengumpulkan perbekalan. Mobil perang melaju di jalanan dunia pasca apokaliptik. Kau mengendalikan pisau terbang untuk secara akurat menebas zombie di pinggir jalan. Setiap kilatan perak sistem berkedip sekali. Nilai pengalaman S1. Ketika angka mencapai 917, 502 sudut bibirmu melengkung puas. Dengan kecepatan ini, aku pasti akan menembus 1000 poin hari ini. Saat supermarket semakin dekat, 503 ekspresimu berangsur-angsur menjadi serius. Jumlah zombie mutan di luar kaca depan jelas meningkat. Kawanan iblis bersayap yang berputar-putar di udara seperti awan gelap yang bergerak. 504 kecepatan penyebaran binatang buas jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Kau bergumam, disertai kilatan perak. 505 penyerang yang baru muncul di kejauhan roboh seketika. Nilai pengalaman, 1002. Tiba-tiba kau menginjak rem dengan keras. 506 kedua gadis itu belum bereaksi. Kau hanya melihatmu sedikit menutup mata, dan gelombang energi biru samar muncul di sekelilingmu. 507 saat ini, kemampuan kontrol medan magnet telah ditingkatkan ke LV3. Di matamu, seluruh dunia telah menjadi kisi-kisi 3 dimensi yang ditenun dari garis medan magnet yang tak terhitung jumlahnya. 508 kau mengangkat tanganmu dengan ringan. 10 mobil bekas di tepi jalan tiba-tiba bergetar serempak. Komponen logam mengeluarkan dengungan resonan. 509 ayo, kau menginjak pedal gas lagi, matamu berbinar gembira. 510 kemampuan yang ditingkatkan membuat kepercayaan dirimu berlipat ganda. Bahkan papan iklan logam di atap supermarket yang jauh bergetar sedikit dalam jangkauan persepsimu. 511 kendaraan tempur menderu maju menuju supermarket. Sekop pembersih di depan mobil dengan kasar menyapu puing-puing zombie yang menghalangi jalan ke samping. 512 kau memegang setir dengan satu tangan dan melambaikan tangan dengan ringan dengan tangan lainnya. Pintu gulung logam supermarket yang jauh terdistorsi dan berubah bentuk seolah-olah ditarik oleh tangan tak terlihat. 513 memperlihatkan pintu masuk yang gelap gulita. Li Ruyue tiba-tiba mencengkeram kursinya. Dia bisa dengan jelas merasakan gelombang energi yang memancar darimu. 514 tekanan itu membuatnya sulit bernapas, seperti tekanan rendah sebelum badai datang. Hanya terobosan kecil. 515 kau mengatakannya dengan ringan, sambil mengendalikan pisau terbang untuk menembus zombie 100 meter jauhnya dengan tepat. Suara petunjuk sistem datang tanpa henti. 516 angka nilai pengalaman berputar liar. Tiba-tiba, pupil matamu menyusut seketika.
Sosok merah darah membuatmu menggenggam setir erat-erat. 517 itu adalah gol yang membuatmu menderita di kehidupan sebelumnya. Bersiaplah untuk bertarung. Kau mencibir. 518 lebih dari 20 pisau terbang bergetar serempak, melayang dan berputar di sekelilingmu. Setelah kontrol medan magnet menembus ke LV3, 519 jumlah dan jarak pisau terbang yang kau kendalikan telah mengalami lompatan kualitatif, dan jangkauan serangannya telah meluas hingga 100 meter di luar. 520 bunuh zombie biasa. Pengalaman S1. Bunuh zombie mutan kelas E, 521 pengalaman J5. Bunuh. Suara petunjuk sistem saling bersahutan. 522 slot pengalaman yang awalnya kosong mulai meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Segera, saat sedang mengemudi, kau tiba-tiba memperhatikan supermarket itu. 523 ada makhluk aneh yang berkeliaran di pintu. Meskipun ukurannya mirip dengan anjing pemburu biasa, monster ini botak. 524 kulit merah darahnya tampak seperti dikuliti, membuat orang merinding hanya dengan melihatnya. Kenalan lama, kau menatap sosok merah itu, 525 tatapanmu perlahan mendingin. Orang biasa akan ketakutan setengah mati melihat monster seperti ini, tetapi kau tidak takut, malah merasakan gelut. Kau tersenyum puas. Dengan kecepatan ini, hari ini pasti bisa menembus angka 1000. Saat supermarket semakin dekat, ekspresimu semakin serius. Jumlah zombie mutan di luar kaca depan jelas bertambah. Sekumpulan iblis bersayap yang berputar-putar di udara bagai awan mendung yang bergerak. Binatang buas menyebar lebih cepat dari perkiraan, Anda bergumam pada diri sendiri, diiringi kilatan perak. Penyerang yang baru muncul di kejauhan jatuh seketika. Pengalaman, 1002, tiba-tiba Anda mengerem mendadak. Kedua gadis itu belum bereaksi, Anda melihat Anda sedikit menutup mata. Gelombang energi biru samar muncul di sekitar Anda. Saat ini, kemampuan kendali medan magnet telah meningkat ke LV3, di mata Anda, seluruh dunia telah berubah menjadi jaring 3 dimensi yang ditenun dari garis medan magnet yang tak terhitung jumlahnya. Anda mengangkat tangan dengan ringan, selusin mobil bekas di pinggir jalan bergetar serempak, komponen logam mengeluarkan dengungan resonansi. Ayo, Anda menginjak pedal gas lagi, mata Anda berbinar penuh kegembiraan. Kemampuan yang ditingkatkan telah meningkatkan kepercayaan diri Anda, bahkan papan iklan logam di atap supermarket yang jauh sedikit bergetar dalam jangkauan persepsi Anda. Kendaraan perang menderu menuju supermarket, sekop pembersih di bagian depan dengan kasar menyapu sisa-sisa zombie yang menghalangi jalan ke samping. Anda memegang setir dengan satu tangan, dan dengan lambaian tangan lainnya, pintu gulung logam supermarket di kejauhan terpelintir dan berubah bentuk seolah-olah ditarik oleh tangan tak terlihat. Menampakkan pintu masuk yang gelap gulita. Li Ruiyue tiba-tiba mencengkeram kursinya, dia jelas merasakan gelombang energi yang terpancar dari Anda. Tekanan itu membuatnya sulit bernapas, seperti tekanan rendah sebelum badai. Hanya terobosan kecil. Ucapmu enteng, sambil mengendalikan pisau terbang untuk menembus zombie 100 meter di depan. Nada sistem berbunyi tanpa henti. Angka poin pengalaman berdenyut liar. Tiba-tiba, pupil matamu menyempit seketika, sesosok merah darah membuatmu mencengkeram kemudi. Itu adalah pemakan bangkai yang membuatmu menderita di kehidupan lampau. Bersiaplah bertarung, kau mencibir. Lebih dari 20 pisau terbang bergetar serempak, melayang dan berputar di sekelilingmu. Setelah kendali medan magnet meningkat ke LV3, jumlah dan jarak pisau terbang yang kau kendalikan mengalami lompatan kualitatif, jangkauan serangan bahkan meluas hingga 100 meter. Bunuh zombie biasa, poin pengalaman S1 bunuh zombie mutan kelas E. Poin pengalaman J5 bunuh nada sistem berbunyi bersahutan. Slot pengalaman yang tadinya kosong mulai terisi kembali dengan kecepatan luar biasa. Tak lama kemudian, saat sedang mengemudi, kau tiba-tiba memperhatikan sebuah makhluk aneh. Berkeliaran di depan pintu supermarket, meskipun ukurannya mirip anjing pemburu biasa, monster ini botak di sekujur tubuhnya. Kulit merah darah seperti dikuliti, membuat merinding saat melihatnya. Kenalan lama, katamu sambil menatap sosok merah itu. Tatapanmu perlahan menjadi dingin. Orang biasa akan ketakutan setengah mati melihat monster seperti ini, tetapi kamu tidak hanya tidak takut, malah muncul rasa amarah. Di kehidupan sebelumnya, kamu tidak sedikit menderita di tangan binatang ini. Kali ini giliranmu yang sial. Sudut bibirmu membentuk lengkungan kejam. Tapi kau tidak gegabah menyerang. Pengalaman bertahun-tahun memberitahumu, anjing pemakan bangkai selalu bergerak dalam kelompok. Mereka tidak pernah muncul sendirian. Benar saja, saat kau melihat sekeliling, di dekat jendela yang rusak dan sudut-sudut gelap, sesekali sosok merah melintas, jelas kelompok binatang ini sudah menyiapkan jebakan. Tidak seperti zombie yang tak punya otak. Anjing pemakan bangkai tidak hanya pintar, bahkan lebih licik dari kebanyakan manusia. Inilah alasan mengapa mereka lebih sulit dihadapi daripada zombie. Meskipun telah mendeteksi bahaya, kau tetap mempertahankan ketenangan mutlak. Kau tahu betul, selama tidak turun dari mobil, binatang-binatang ini tidak akan menyerang dengan mudah. Seiring mobil terus mendekati supermarket, siluet merah di bangunan sekitarnya. Aktivitasnya semakin sering terjadi. Mata pucat itu berkelip seperti api hantu di kegelapan, menatap tajam ke arah tank yang bergerak. Cutian, ada yang tidak beres, kata Li Ruiyue, yang tadinya diam, dengan tatapan tajam ke depan. Anjing yang berjaga di depan supermarket itu seolah sengaja memancing kita mendekat. Kamu menatapnya dengan sedikit terkejut. Dalam hati kamu memuji, memang pantas dia menjadi dewi petir di masa depan. Ketajaman pengamatannya sungguh luar biasa. Ternyata kalian berpikiran sama. Jangan khawatir, bisikmu, nanti kamu turun bersama Yin Xiaoyi, berdiri saling membelakangi. Jangan sampai terpisah. Begitu kata-kata itu terucap, kamu tiba-tiba menginjak rem, diiringi decitan rem yang memekakan telinga. Kendaraan berhenti dengan stabil sekitar 50 meter dari pintu masuk supermarket. Anjing pemakan bangkai di depan supermarket itu baru sekarang seolah menyadari kehadiran kalian. Perlahan bangkit, menggerak memperlihatkan taringnya, tubuhnya merendah dalam posisi menyerang. Turun, waspada, perintahmu, kamu adalah yang pertama mendorong pintu mobil dan melompat keluar. Li Ruiyue dan Yin Xiaoyi menyusul di belakang.
Mereka berdiri saling membelakangi sesuai instruksimu, waspada mengamati sekeliling. Begitu ketiganya mendarat, raungan memekakan telinga tiba-tiba terdengar dari bangunan di sebelah kiri. Saat kamu hendak menoleh, sesosok bayangan hitam malah melesat dari sebelah kanan. HMPH, trik lama. Anda mendengus dingin, bahkan tidak repot-repot menoleh. Puluhan pisau terbang keluar serempak, melesat seperti anak panah ke arah bayangan. Kecepatan anjing pemakan bangkai sungguh luar biasa. Menghadapi pisau terbang yang menyerang, dalam gerakan berkecepatan tinggi, ia mampu mengibaskan ekornya untuk mengubah arah, secara paksa mengubah lintasannya untuk menghindari serangan. Namun detik berikutnya, pisau terbang melengkung tajam di udara, menusuk dari belakang dengan keras. Bilah tajam menembus kulit merah, di bawah kendali Anda, pisau terbang memotong secara horizontal, langsung membelah perutnya. Serak, darah dan isi perut muncrat ke tanah. Meskipun anjing pemakan bangkai dikenal dengan kepala tembaga dan ekor besi, tetapi perutnya yang lunak selalu menjadi kelemahan fatal. Membunuh anjing pemakan bangkai kelas D, pengalaman E100. Belum sempat bernapas, lebih dari 10 anjing pemakan bangkai muncul dari bayangan di sekeliling, meraung dan menyerang. Mereka menyerbu ketiga orang itu seperti gelombang dari segala arah. Chu Tian hati-hati, Yin Xiaohi berteriak sambil menghadapi seekor binatang buas yang menerkam. Boom! Tongkat bisbol di tangan menghantam kepala anjing pemakan bangkai dengan keras. Binatang buas itu terlempar beberapa meter. Tapi kepala itu utuh. Tong baseball di tangannya. Setelah kamu memodifikasinya, inti dalamnya diganti dengan baja berkekuatan tinggi dari pilar A mobil. Berat dan kekerasannya tidak seperti dulu. HSS, Yin Xiaoji mengguncang pergelangan tangannya yang kesemutan dan mengertakkan gigi. Apakah kepala binatang ini terbuat dari besi? Sebelum kata-katanya selesai, anjing kanibal lain menerkam Yin Xiaoji seperti kilat. Hati-hati. Li Ruyue melepaskan cahaya petir dari ujung jarinya, mengenai binatang buas itu dengan tepat. Namun, kilatan itu hanya membuat anjing kanibal itu menggoncang kepalanya. Dalam sekejap, ia menerkam lagi dengan taringnya, mengincar pinggang. Kamu mengingatkan dengan suara berat, sambil mengendalikan lebih dari 20 pisau terbang yang melesat di medan perang. Dengan kilatan perak, pisau terbang selalu menemukan celah untuk menyerang dari samping. Menusuk perut lunak anjing kanibal dengan tepat dan mengaduknya dengan ganas, membunuh anjing kanibal binatang buas level D, pengalaman O100. Membunuh anjing kanibal binatang buas level D, pengalaman E100. Anjing kanibal yang tersisa dengan cepat belajar. Mereka merendahkan tubuh mereka, ritme serangan tiba-tiba meningkat. 3 atau 4 menerkam sekaligus dari sudut yang berbeda, tidak memberimu kesempatan untuk bernapas. Seekor anjing kanibal yang licik berputar ke belakangmu, taringnya langsung mengarah ke tengkuk. Chu Tian, hati-hati. Li Ruyue dan Yin Xiaoyi berseru serempak. Yang pertama melepaskan petir sekuat tenaga ke arahmu, sementara yang kedua justru melemparkan senjatanya. Kau hampir tertawa terbahak-bahak. Kalian datang untuk bertarung atau menambah masalah, sebelum petir dan tongkat baseball tiba. Seberkas cahaya perak sudah menembus perut penyerang mendadak, mengoyak organ dalamnya hingga hancur. Tatapanmu menyapu kendaraan yang terbengkalai di pinggir jalan, sudut bibirmu sedikit terangkat. Sepertinya setiap pengendali magnet tidak bisa lepas dari nasib menjadi tim pembongkaran. Di tengah suara gemuruh logam yang terpelintir, seluruh mobil terangkat olehmu di udara, dilemparkan ke arah gerombolan binatang buas seperti menepuk lalat. Kau tiba-tiba mengerahkan seluruh energi medan magnetmu. Suara robekan logam yang memekakan telinga tiba-tiba meledak. 2 mobil bekas di bawah kendalimu terkoyak berkeping-keping, berubah menjadi puluhan batang logam tebal. Setiap batang berbobot ratusan kilogram. Kau mengangkat tangan dengan ringan, batang-batang logam yang meronta ini bergeliat di udara seperti makhluk hidup. Seolah ular piton baja raksasa melesat menyerang anjing pemakan bangkai. Membunuh monster kelas D, anjing pemakan bangkai, pengalaman E100. Membunuh monster kelas D, anjing pemakan bangkai, pengalaman E100. Membunuh monster kelas D, anjing pemakan bangkai. Pengalaman E100. Sistem memberikan petunjuk berturut-turut. 2 anjing pemakan bangkai yang tersisa akhirnya runtuh. Mencicikkan ekor dan berbalik melarikan diri. Sekarang kamu ingin kabur? Kilatan dingin muncul di matamu. 2 batang logam berubah bentuk di udara, dalam sekejap berubah menjadi 2 tombak dingin yang menusuk, suara menerobos udara tiba-tiba terdengar. 2 tombak melesat seperti kilat ke arah binatang buas yang melarikan diri. Salah satu dari mereka mencoba menghindar, tetapi lupa bahwa senjata mematikan ini bisa berbelok dan melacak. 577 po-off. Tombak menembus tubuh binatang buas dari samping, memakukan mereka ke tanah seperti sate. 578 ujung tombak bahkan menembus lebih dari 3 inci ke permukaan beton. Astaga! Yin Xiaoyi dan Li Ruyue sama-sama tersentak. 579 melihat binatang buas yang tertusuk seperti sate buah, kedua gadis itu melihat ketakutan di mata masing-masing saat mereka saling memandang. Mungkin masih ada yang lolos di supermarket, ingatlah untuk tetap waspada. 580 Anda menyuruh mereka untuk waspada. Kedua gadis itu memberi isyarat. Mereka akan pergi ke supermarket untuk mengumpulkan perbekalan. Paham? 581 Li Ruyue mengangguk dengan tenang. Yin Xiaoji lebih bersemangat. Anda tinggal di tempat dan memanggil panel atribut. 582 kolom poin pengalaman dengan jelas menunjukkan, poin pengalaman saat ini, 902. Hanya beberapa menit pertempuran, 583 poin pengalaman hampir mencapai 1000. Ini terlalu berlebihan. Anda mendecakkan lidah secara diam-diam. 584 sebelumnya, membersihkan zombie di seluruh kompleks hanya cukup mengumpulkan 1000 poin pengalaman. Sekarang, berhadapan dengan beberapa binatang buas hampir mencapai target. 585 sayap iblis tingkat Age 50 poin. Anjing pemakan bangkai tingkat D 100 poin. Lalu bagaimana dengan binatang buas yang lebih kuat? Memikirkan ini, mata Anda berbinar.
586 tampaknya 10.000 poin pengalaman yang dibutuhkan untuk naik ke level berikutnya tampaknya tidak begitu sulit dijangkau seperti yang dibayangkan, karena monster yang ditemui sejauh ini hanyalah yang paling dasar. 587, saya tidak tahu berapa banyak pengalaman yang akan diberikan monster. Saat Anda merenungkan, tiba-tiba terdengar teriakan Yin Xiaoyi dari supermarket. 588, ketemu binatang buas, atau zombie mutan. Jantung Anda menegang. Dengan kekuatan mereka berdua saat ini, 589 zombie biasa sama sekali tidak mengancam. Anda melesat ke supermarket. Yin Xiaoyi dan Li Ruyue sedang mendorong troli. 590 di depan mereka ada dua pria paruh baya bersenjata. Letakkan barang-barangnya. Berani mengambil perbekalan milikku? Apakah kamu bosan hidup? 591 kehadiran tiba-tiba orang yang masih hidup membuat kedua gadis itu sedikit linglung. Meskipun mereka mendapatkan kemampuan super, menghadapi moncong senjata yang gelap, 592 mereka masih secara naluriah merasa takut. Bagaimana barang-barang di supermarket menjadi milikmu? Bisakah kamu makan begitu banyak perbekalan? 593 Yin Xiaoji bertanya dengan berani. Li Ruyue tampak ketakutan menundukkan kepalanya, tetapi telapak tangannya yang tersembunyi di belakangnya berkedip dengan cahaya listrik yang berbahaya. 594, gadis kecil ini cukup tangguh. Pria bersenjata itu baru menyadari, 595 bahwa di depannya ada dua wanita cantik yang langka terlihat, lebih cantik dari bintang di televisi. Jika kamu menginginkan perbekalan, itu tidak mustahil. 596 pria itu menjilat bibirnya dengan mesum, selama kalian patuh. Mendengarkan kepalamu. 597 Yin Xiaoji menyerang tiba-tiba, tongkat bisbol padat menghantam dengan suara mendesing. Telapak tangan Li Ruyue memancarkan kilat. 598 Di tengah teriakan, pria itu pertama kali tersengat listrik hingga tubuhnya berkedut. 599 kemudian pahanya meledak seperti semangka. Daging merah dan putih berceceran di mana-mana. Kalian, 600 pria lainnya ketakutan setengah mati. Setelah beberapa detik linglung, dia sadar kembali. Saat dia hendak menarik pelatuknya, senjata di tangannya melayang. PFFT. Tombak itu menembus tubuh binatang buas dari samping, memaku mereka ke tanah seperti sate. Ujung tombak bahkan masuk lebih dari 3 inci ke permukaan beton. SSS, Yin Xiaoyi dan Li Ruyue secara bersamaan menarik napas. Melihat binatang buas yang tertusuk seperti manisan, kedua gadis itu saling pandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Mungkin masih ada ikan yang lolos di supermarket, ingat untuk tetap waspada. Kamu menyelesaikan peringatan, mengisyaratkan kedua gadis untuk pergi ke supermarket mengumpulkan perbekalan. Mengerti? Li Ruyue mengangguk tenang, Yin Xiaoyi justru mengepalkan tangan, kamu tetap di tempat membuka panel atribut. Kolom pengalaman dengan jelas menunjukkan, pengalaman saat ini, 902, hanya beberapa menit pertempuran. Pengalaman hampir mencapai 1000 poin, ini terlalu berlebihan, kamu diam-diam terkesiap. Sebelumnya membersihkan zombie di seluruh kompleks perumahan baru saja cukup untuk mengumpulkan 1000 pengalaman. Sekarang berurusan dengan beberapa binatang buas hampir mencapai target. Monster tingkat E 50 poin, anjing pemakan bangkai tingkat D ke 100 poin, lalu monster yang lebih kuat akan memberi memikirkan ini, matamu berbinar. Sepertinya 10.000 poin pengalaman yang dibutuhkan untuk naik ke level berikutnya tidaklah mustahil seperti yang dibayangkan. Lagi pula monster yang ditemui sekarang hanyalah monster tingkat rendah. Tidak tahu berapa banyak pengalaman yang akan diberikan oleh monster yang lebih kuat. Saat sedang menghitung, teriakan Yin Xiaoyi tiba-tiba terdengar dari dalam supermarket. Ada monster. Ini zombie mutan. Hatimu menegang, dengan kekuatan mereka saat ini. Zombie biasa sama sekali tidak mengancam. Kau bergegas masuk ke supermarket, Yin Xiaoyi dan Li Ruyue sedang mendorong troli belanja. Di depan mereka ada dua pria parubaya bersenjata. Turunkan barang-barangnya, berani menyentuh persediaan milikku, kau sudah bosan hidup, kan? Kedatangan orang yang tiba-tiba membuat kedua gadis itu sedikit terkejut, meskipun mereka telah memperoleh kekuatan super, tetapi menghadapi moncong senjata yang gelap. Mereka masih merasa takut secara naluriah. Kenapa barang-barang di supermarket jadi milik kalian? Bisakah kalian menghabiskan semua persediaan ini? Yin Xiaoyi bertanya dengan berani, Li Ruyue menundukkan kepalanya dengan tanpa penakut, tetapi telapak tangannya yang tersembunyi di belakang bersinar dengan kilatan listrik yang berbahaya. Gadis kecil ini cukup galak. Pria bersenjata itu baru menyadari. Di depanku ada dua wanita cantik yang langka, lebih cantik dari bintang di TV. Kalau mau persediaan, bukan tidak mungkin. Pria itu menjilat bibirnya dengan mesum, asalkan kalian patuh. Patuh palalu. Yin Xiaoyi menyerang tiba-tiba, tongkat bisbol padat menghantam dengan siulan angin, Li Ruyue melepaskan petir dari telapak tangannya. Di tengah jeritan, pria itu tersengat listrik hingga seluruh tubuhnya kejang. Selanjutnya, si jenius meledak seperti semangka, isi merah dan putih berceceran di mana-mana. Kalian. Pria lain ketakutan setengah mati, tertegun beberapa detik sebelum sadar, baru saja hendak menarik pelatuk, senjatanya tiba-tiba melayang di udara. Mulut laras senjata yang gelap perlahan berputar ke arahnya sendiri, ingin mengalami nasib yang sama seperti rekanmu, kau melangkah maju, nadamu tenang menakutkan. Pria itu segera menggelengkan kepalanya seperti mainan peluit, tidak, ampuni aku. Pria itu berlutut dengan bunyi gedebuk, menggerakkan tangannya dengan liar, andai saja kau tahu ini lebih awal, aku bertanya kau menjawab. Mengatakan supermarket itu milik kalian, maksudmu kalian bersembunyi di sini terus? Kau memang bingung. Anjing pemakan bangkai memiliki penciuman yang sangat tajam. Bagaimana mungkin kedua orang ini baik-baik saja? Sejak 2 hari lalu kami tidak keluar, pria itu menjawab dengan gemetar. Monster berambut merah di luar, jika keluar akan dimakan, tapi mereka tidak pernah masuk. Saat menyebut anjing pemakan bangkai, mata pria itu penuh ketakutan. Kami, ada orang lain di sini, kau menangkap kata kunci itu dengan tajam. Setelah mendapat jawaban pasti, dengan dingin berkata, tunjukkan jalan. Pria itu berhenti di depan pintu ruangan yang tertutup rapat. Dari balik pintu terdengar tawa aneh, hahaha, aku tidak kuat lagi, giliranmu. Hahaha, aku juga tidak tahan lagi. Hahaha, tidak bisa.
Hahaha, di sana tidak boleh disentuh. Hahaha. Ekspresimu menjadi sangat aneh. Baru hari ketiga bencana, kalian sudah bermain begitu liar? Meskipun kau sudah lama tahu sifat manusia lenyap di akhir dunia. Tapi kecepatan ini terlalu cepat, Li Ruyue dan Yin Xiaoi di belakangmu sudah memerah, bukan seperti yang Anda pikirkan. Pria itu baru saja akan menjelaskan, lalu waspada terhadap pistol yang melayang, gemetar seperti daun, dia mengetuk pintu dengan lembut. Hahaha, apakah itu Xiao Wang sebentar lagi? Hahaha. Tawa di dalam ruangan masih ada, tetapi mereka tetap menjawab ketukan. Ini aku, begitu kata pria itu, pintu perlahan terbuka. Yang mengejutkan adalah, lebih dari 10 orang di dalam berpakaian rapi, hanya di sudut ada seorang pria tertawa terbahak-bahak, sedang melemparkan benda seperti jeli seukuran bola basket kepada orang lain. Hahaha, giliranmu, geli sekali hahaha. Orang yang menerimanya langsung tertawa terbahak-bahak. Pandanganmu tertuju pada benda seperti jeli itu adalah makhluk hidup seperti gel oranye transparan, persis seperti Slime yang keluar dari permainan. Tubuh bulatnya tidak memiliki anggota tubuh, hanya sepasang mata besar yang bulat, ia sedang menggelitik orang dengan dua tentakelnya. Tubuhnya juga bisa berubah bentuk sesuka hati. Ketika orang yang digelitik mencapai batasnya, makhluk kecil ini akan tertawa riang. Kau mencari dalam ingatanmu sejenak, akhirnya mengkonfirmasi identitasnya, monster penggelitik. Eksistensi terbawah di antara monster, itu adalah salah satu dari sedikit, bahkan mungkin satu-satunya monster netral yang tidak menyerang manusia secara aktif. Tidak heran anjing pemakan bangkai lebih memilih berjaga di luar daripada masuk, kau tiba-tiba sadar. Akhirnya mengerti mengapa anjing pemakan bangkai tidak menyerang meskipun tahu ada orang. Mereka pasti mencium bau monster. Zombie tidak memiliki konsep rasa takut, tetapi binatang buas memilikinya. Bahkan monster paling rendahan pun cukup untuk membuat anjing pemakan bangkai gentar, apalagi makhluk itu sangat langka. Di masa depan, banyak orang akan rela menukar banyak persediaan dengan satu monster, namun tetap saja tidak akan pernah cukup. Yi, ambilkan baju untuk membungkusnya dan bawa pergi. Begitu kamu selesai bicara, para penyintas di dalam ruangan langsung heboh. Kalian siapa? Mau apa? Semua orang berdiri dengan tatapan marah. Menghadapi pertanyaan itu, kamu tidak peduli. Hanya memberi isyarat pada Yin Xiaoi. Dia mengerti, mengambil seragam karyawan, dan berjalan menuju monster itu. Sialan, ini perampokan terang-terangan. Beberapa anak muda langsung murka. Mereka bersiap mengambil senjata. Detik berikutnya, semua benda logam di ruangan itu tiba-tiba melayang. Pisau, pipa baja, senjata, kunci, bahkan perhiasan logam di tubuh mereka tersedot ke udara. Bergerak sedikit saja berarti mati. Suaramu terdengar tenang menakutkan. Belum selesai bicara, semua benda logam yang melayang itu mengarahkan ujungnya ke semua orang. Semua orang langsung membeku di tempat. Beberapa pemuda impulsif itu, saat ini, ditusuk jarum tajam tepat di bola mata. Mereka ketakutan sampai menahan napas. Benda ini di tangan kalian hanya akan membawa bencana. Kamu berkata dengan santai. Perkataanmu bukanlah gertakan. Meskipun monster itu jinak dan tidak berbahaya, pada dasarnya monster tetaplah monster. Jika manusia biasa terus-menerus bersentuhan dengannya, cepat atau lambat mereka akan membayar dengan nyawa. Saat kamu menahan semua orang. Yin Xiaohi sudah mendekati monster itu di lantai dengan cepat. Dia membungkusnya dengan lembut menggunakan pakaian, dan dengan hati-hati mengangkatnya. Tawa kecil yang menyenangkan terdengar dari pelukan itu, seolah sangat menikmati perasaan diangkat. Kalian membawanya pergi. Bagaimana jika monster di luar masuk? Seorang wanita berusia awal 20-an berdiri dari kerumunan. Yang mengejutkan, semua pria kuat di ruangan itu terdiam ketakutan, hanya dia yang berani mempertanyakannya. Monster di luar sudah dibersihkan. Kamu menatapnya dengan sedikit kekaguman, lalu menambahkan, kalau aku akan segera pergi dari sini dengan mobil. Seiring berjalannya waktu, monster yang lebih ganas akan menyebar dari kota. Saat itu, bahkan dengan adanya monster pun tidak akan berguna. Kamu malas memperhatikan reaksi mereka. Melihat Yin Xiaoji sudah memegang monster itu, kamu berbalik dan berjalan keluar. Seiring kepergianmu, benda-benda logam yang melayang berjatuhan. Wanita yang bertanya melihat itu, diam-diam berdiri dan mengejar. Di antara rak-rak supermarket, kamu memberi instruksi, prioritaskan makanan berkalori tinggi. Kalengan dan coklat, semuanya. Air juga bawa sebanyak mungkin. Yin Xiaohi mendorong troli, memindahkan sekotak air mineral. Li Ruyue sibuk mengumpulkan berbagai makanan berkalori tinggi di sisi lain. Mereka semua pintar, langsung ke gudang untuk mengangkut sekotak penuh persediaan. Sedangkan aku menyapu rokok mewah ke dalam keranjang belanja. Barang mewah semacam ini akan semakin langka di masa depan. Kamu berjalan sambil melihat. Terus memasukkan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berguna ke keranjang belanja. Meskipun ada perlengkapan rumah tangga yang sudah jadi di villa, tentu lebih baik jika bisa menemukan yang baru. Saat Anda fokus berbelanja, wanita pemberani itu akhirnya terengah-engah mengejar Anda. Halo, saya. Chen Meiyue berlari terengah-engah. Dia bahkan tidak bisa bicara lancar, dia buru-buru memikirkan kata-kata yang paling tepat, jangan sampai terbata-bata. Anda memotongnya dengan tidak sabar. Ingin mengikutiku? Chen Meiyue jelas tercengang. Segera dia mengangguk mati-matian. Ya, itu maksudnya. Saat dia hendak menjelaskan, Anda mengangkat tangan dan menghentikannya. Boleh ikut, tapi apa nilai yang bisa kamu berikan? Pertanyaan Anda langsung dan tajam. Chen Meiyue menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Nama saya Chen Meiyue, saya seorang koki bintang 3 Michelin. Jawaban ini membuat Anda terdiam sejenak. Anda awalnya mengira akan mendengar keterampilan praktis seperti dokter atau insinyur, atau setidaknya seseorang yang bisa memperbaiki mobil. Hasilnya malah seorang juru masak. Setelah hening sejenak, Anda masih melunak, bisa mengemudikan truk? Truk? Chen Meiyue sedikit bingung, ragu-ragu. Saya punya SIM C1. Seharusnya bisa. Baiklah, setelah selesai mengemas barang, kemudikan sendiri dan ikuti kami.
Anda mengaturnya dengan tegas, satu orang lagi yang bisa mengemudi berarti bisa membawa satu mobil lagi berisi perbekalan. Yin Xiaoyi dan Li Ruyue keduanya pelajar, mereka tidak punya kesempatan belajar mengemudi sama sekali. Paham? Chen Meiyue sangat gembira dan mengangguk berulang kali. Segera, Yin Xiaoyi dan Li Ruyue juga selesai memindahkan perbekalan. Bagasi kedua mobil terisi penuh, dan sisa perbekalan dimuat ke truk Chen Meiyue. Kedua mobil itu tampak sangat berguna saat ini. Sebelum berangkat, Anda dengan tegas berpesan, Siang Hou, kalian berdua segera belajar mengemudi. Tapi sekarang tidak ada sekolah mengemudi, tanya Yin Xiaoyi dengan polos. Anda tidak bisa menahan diri untuk memutar mata. Sudah kiamat begini kamu masih mau mulai dari ujian teori? Lihat lampu merah, belajar peraturan lalu lintas? Cukup cari tempat kosong dan coba beberapa putaran, kan? Setelah berbicara, Anda langsung mencita kepala Yin Xiaoyi. Aduh! Yin Xiaoyi meringis kesakitan, menarik lehernya, dan dengan lesu masuk ke dalam mobil. Rombongan akhirnya berangkat. Kendaraan perang kiamat memimpin, diikuti oleh truk Chen Meiyue. Sebelum naik mobil, Anda memperingatkan dengan dingin. Jika kamu tertinggal di tengah jalan, jangan harap aku akan menunggu atau menyelamatkanmu. Kata-kata ini membuat saraf Chen Meiyue langsung tegang.